bergabung dan ikut ospek STFP Jeffrey tahun 2021. Ini ospek yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di ospek kita pagi hari ini dan sampai siang. Begitu juga dengan besok. Sebenarnya sudah ada di PDF yang kakak kasih. Kakak mau bacain lagi. Jadi kita pakai Zoom meeting ya. Jadi semuanya ikut Zoom. Dan karena ada kapasitas yang nggak cukup banyak, jadi yang ada di kamar gabung sama temannya yang lain. Jadi kalau mau ke WC bisa minta izin sama kakak pengawasnya untuk ke WC. Usahakan untuk menyalakan video dari awal sampai selesai ya. Nanti kalau istirahat bisa dimatikan. Menonaktifkan suara, jadi suaranya tetap dinonaktifkan. Nanti kalau dikasih kesempatan untuk bicara, baru diaktifkan suaranya. Terus yang bisa, yang pakai yang nggak bisa ya, nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Terus ya, nama juga disesuaikan dengan nama kalian. Ya, yang di Zoom-nya lebih dari satu orang ya, inilah cantumkan nama panggilan kalian di ini Zoom-nya, nggak apa-apa. Terus setiap kegiatan usahakan untuk catat di jurnal ya, catat di jurnal kalian, di buku agenda kalian, silakan dicatat. Ya khususnya ini yang ada di kampus. Terus juga untuk ibadah-ibadah silakan catat berkat apa. Jadi fokusnya itu yang nggak perlu catat semuanya apa yang dikasih sama pembicaranya, tapi catat saja apa yang jadi berkat yang berkesan untuk kalian. Terus jangan lupa catat pemateri namanya, terus catat apa yang kalian dapat dari materi itu. Nah, nanti untuk khusus yang ikut di luar dari kampus, kami akan kirimkan Google Form, jadi isi sebagai kayak feedback begitu. Jadi apa yang kalian dapat selama orientasi. Jadi ini akan dikirimkan hari terakhir dan diisi sama mereka yang ikut di luar kampus atau di luar pulau. Kalau misalnya mereka diizinkan ikut orientasi. Ya kayaknya itu saja peraturan. Dan aku mau ingatkan lagi, tahun ini temanya kita hamba yang beriman. Diambil dari Matius dan Lukas sebenarnya. Tujuannya kenapa mau bahas tema ini? Karena ini tahun yang susah, kita ada COVID dan ya pasti semuanya alami kesusahan, keluarga susah semua. Dalam situasi seperti ini, kami mau mendorong para peserta untuk belajar jadi seorang hamba yang beriman, yang tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan meskipun situasi susah. Entah dalam ekonomi, entah dalam nanti jalani perkuliahan yang susah, mungkin banyak tekanan, berat, tapi tetap beriman, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan mempercukupkan dan menyediakan. Jadi itu tujuannya. Terus kami juga mau ingatkan, moto harus dicatat di jurnal, jangan lupa 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Sepertinya panitia, kakak-kakak BEM juga sudah dorong kalian semua untuk menghafalnya. Oke, jadi itu dihafal karena itu motonya kampus kita, 2 Timotius 2 ayat 15. Oke, sepertinya sudah bisa mulai ibadah, yang bertugas sudah ada juga. Kayaknya kita akan mulai ibadah.
Jadi aku persilakan kepada petugasnya, kepada Kelvin untuk masuk ke dalam ibadah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Ivan Wisma. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa kita rasakan pada saat pagi ini kita rasakan. Begitu luar biasa, terutama nafas kehidupan Tuhan masih anugerahkan, perkenankan kepada kita begitu luar biasa sehingga pada saat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun kita lewat daring. Saya mengajak adik-adik maba untuk bersatu teduh sejenak, rasakan kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita yang Tuhan selalu senantiasa berikan kepada kita, terutama hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ivan, kita kami akan sebuah pujian, kecaplah dan lihatlah. Adik-adik maba silakan bangkit berdiri. Kita mainkan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Aduh. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Dia yang mengasihiku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita ulangi pujian ini. Ucaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lihatlah, betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku selamanya. Kepada Bapak Ivan Wisman, saya persilakan. Ya, terima kasih. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini. Kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua, kuasai dengan Roh Kudus. Buka hati pikiran kami
untuk mengerti, memahami, dan berikan kami kuasa untuk melakukannya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik. Mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23. Ya, kita semua mengenal firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku adalah salah satu kalimat dalam Alkitab yang sangat familiar, yang sangat dikenal. Semua orang sangat akrab dengan frasa, dengan kalimat Tuhan adalah gembalaku. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mengerti makna Tuhan adalah gembalaku dalam kaitannya dengan sejarah penebusan. Mazmur 23 itu lebih daripada cerita atau gambaran dari hubungan antara domba dan gembala. Tetapi Mazmur 23 sebenarnya adalah mengenai atau berkaitan dengan Yesus Kristus. Dan dalam kaitannya dengan Yesus Kristus, itu pun lebih daripada Kristus sebagai gembala kita yang baik. Mazmur 23 memiliki makna sejarah penebusan. Dan makna sejarah penebusan ini dipahami dalam kaitan, dalam konteks perjanjian Allah dengan Daud. Mazmur 23 ini adalah bukan hanya doa yang diucapkan Daud, tetapi ini juga adalah doa Yesus Kristus yang dalam kemanusiaannya dia berdoa kepada Allah Bapa yang adalah gembalanya. Sehingga ketika Yesus mengucapkan menerima Mazmur 23 ini sebagai doa kepada Allah Bapanya yang adalah gembalanya, maka kita pun sebagai umat yang percaya kepada Kristus dapat juga mengucapkan doa ini kepada Kristus yang dalam kealahannya adalah gembala kita yang agung. Kita akan melihat bagaimana Mazmur 23 ini dalam kaitannya dengan perjanjian antara Allah dengan Daud. Mazmur 23 dapat dipahami dalam kaitan, dalam konteks perjanjian yang dibuat Allah dengan Daud. Itu sebabnya mengapa Daud dapat dengan penuh keyakinan menulis kata-kata yang luar biasa, yang penuh dengan janji-janji dalam Mazmur 23 ini. Jawabannya ialah karena Daud tahu bahwa Allah sudah mengikatkan dirinya untuk melakukan semua janji-janji dalam Mazmur 23 itu sebagai perjanjiannya dengan Daud. Pemazmur, Raja Daud dalam ayat 4 mengatakan, "Aku tidak takut akan bahaya karena Engkau besertaku." Ini adalah janji yang Tuhan buat dalam perjanjiannya dengan Israel. Kebajikan dan kemurahan dalam ayat 6
dikatakan akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Ini juga mengenai pemazmur yang berada dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Jadi Mazmur 23 itu bukanlah angan-angan Daud, juga bukanlah hal-hal yang ditulis Daud dengan keraguan. Tetapi Mazmur 23 itu adalah pernyataan iman percaya pemazmur yang didasarkan pada firman Tuhan. Mazmur 23 itu adalah janji-janji yang dibuat Allah kepada Daud ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Daud. Apa perjanjian Tuhan dengan Daud? Ketika Tuhan menolak Raja Saul sebagai raja atas bangsa Israel, Tuhan memberitahu Nabi Samuel, mengatakan, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. 1 Samuel 16 ayat 1. Satu-satu anak Isai tampil di hadapan Samuel. Yang tertua Eliab lewat di hadapan Samuel. Samuel melihat bahwa inilah orangnya yang pantas menjadi raja. Dia adalah orang yang tampak mengesankan. Apalagi dia adalah anak sulung dari Isai. Tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel mengatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setelah 7 putra Isai semuanya ditampilkan dan ditolak oleh Tuhan, Samuel bertanya, apakah tidak ada lagi anak laki-laki Isai? Isai menjawab, masih ada yang bungsu, dan dia sedang menggembalakan domba. Daud dipanggil Tuhan. Daud kemudian dipanggil dan dia masuk lewat di hadapan Samuel. Tuhan lalu berbicara kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Di sini kita melihat Daud dipanggil ketika dia sedang menggembalakan domba. Dan Allah memanggil dan mengurapi Daud sebagai raja atas umat Israel. Tuhan memanggil Daud ketika dia sebagai seorang anak gembala yang sedang menggembalakan domba untuk menjadi raja dan menjadi gembala atas umat Allah. Panggilan Tuhan kepada Daud kita juga bisa lihat dalam 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5 atau 1 Tawarik 11 ayat 1 sampai 3. Di sana kita membaca tentang orang-orang Israel menerima Daud sebagai raja setelah 7 tahun di Hebron. Orang-orang Israel berkata, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Dalam 1 Samuel 16, Samuel ketika mengangkat dan mengurapi Daud menjadi raja, Samuel tidak mengumumkan kepada orang Israel bahwa inilah raja orang Israel. Tidak. Tetapi orang Israel tahu bahwa Tuhan telah menyuruh Daud untuk menggembalakan umat. Berikut, dalam 2 Samuel 7 ayat 7. Ketika Daud berkerinduan mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem, Tuhan menjawab, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umat Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Daud begitu rindu mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem. Itu adalah perbuatan mengenai penyembahan dari seorang raja yang adalah gembala yang setia. Dalam menanggapi janjinya untuk Daud, Tuhan berkata,
akulah yang mengambil engkau daripada ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. 2 Samuel 7 ayat 6. Dan Allah berjanji untuk mendirikan tahta Daud untuk selama-lamanya. Namun syarat dari perjanjian ini adalah bahwa Daud dan keturunannya wajib mentaati hukum Allah. Daud sebagai penerima janji-janji perjanjian Allah. Pertama-tama dia harus membuktikan dirinya setia sebagai gembala atas umat Allah. Mengapa Raja Saul ditolak Allah? Dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Itulah mengapa Saul ditolak, dan mengapa Saul ditolak, dan mengapa Daud diangkat. Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendak. Mazmur 23, pada dasarnya adalah perjanjian Allah dengan Daud. Ketika menulis Mazmur 23 ini, Daud seolah-olah berkata, Tuhan, engkau telah memanggil saya untuk menggembalakan umatmu. Engkau telah membuat janji yang besar tentang kerajaan yang kekal untuk keturunan saya. Janji yang bagi pikiran manusia tidak dapat memahaminya. Tetapi ketika saya setia dalam panggilan ini, saya tahu bahwa engkau besertaku karena engkau adalah gembalaku, yang telah mengikatkan dirimu kepadaku melalui perjanjian. Jadi, mulai dari awal sampai akhir dari Mazmur 23, itu berbicara mengenai perjanjian Allah dengan Daud. Dalam 2 Samuel 7 ayat 7, Allah mengatakan, aku adalah gembala umat Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, tetapi engkaulah gembalaku. 2 Samuel 7 ayat 13 mengatakan, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Mazmur 23 ayat 6, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah bagaimana Mazmur 23 sangat berkaitan erat dengan perjanjian Allah kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7. Mazmur 23 dapat kita lihat juga sebagai suatu teladan terbesar dari penggembalaan kepada domba-domba. Daud ketika mengatakan Tuhan adalah gembalaku, suatu pernyataan yang dapat diterapkan bagi setiap hamba Tuhan pada masa kini. Mazmur 23 menggunakan bahasa penggembalaan untuk mengingatkan kepada kita, para hamba-hamba Tuhan masa kini, supaya kita dalam menggembalakan umat Tuhan seperti Daud dalam Mazmur 23. Setiap hamba Tuhan pada masa kini baiklah berkata, Yesus, aku adalah gembala umatmu, tetapi engkau adalah gembala. Inilah seharusnya yang dimiliki oleh setiap hamba Tuhan dalam hubungannya dengan Kristus, dalam imannya kepada Kristus, dalam penyerahan dirinya kepada Kristus, dalam setiap kata dan tindakannya, senantiasa menyatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dengan begitu, domba-domba akan mengikuti gembala yang demikian. Gembala yang menjadikan Tuhan adalah gembalanya. Inilah bagaimana Mazmur 23 berkaitan dengan perjanjian antara Allah dengan Daud. Berikutnya, bagaimana Mazmur 23 ini berkaitan dengan sejarah
penebusan Yesus Kristus. Mazmur 23 itu adalah doa Yesus Kristus sendiri yang adalah gembala yang agung, yang adalah raja atas umat Allah. Sama seperti Daud, dia juga adalah raja bangsa Israel. Dia adalah gembala umat Israel yang berdoa kepada Allah yang adalah raja dan gembalanya. Begitu pula dengan Yesus. Yesus sebagai manusia, dia juga adalah raja dan gembala yang berdoa kepada Allah Bapa, yang juga adalah raja dan gembala. Dalam Ibrani ayat pasal 5 ayat 7, di situ kita melihat bagaimana manusia Yesus yang adalah raja dan gembala, dia berdoa kepada Allah Bapa yang adalah raja dan gembala. Ibrani 5 ayat 7 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Di sini Yesus ketika disalib, dia berdoa kepada Allah Bapa. Mazmur 23 itu juga lah tentunya menjadi doa Yesus ketika dia menderita di atas kayu salib. Mazmur 20 mencerminkan, menggambarkan tentang keyakinan Kristus dalam kemanusiaannya, memiliki keyakinan bahwa Allah Bapa itu adalah gembalanya. Raja Daud, ketika dia juga adalah sebagai raja dan gembala atas umat Israel. Kita tahu siapa Raja Daud. Dia banyak membunuh musuh-musuh. Dia melakukan persinahan dengan domba-domba Tuhan. Dia berdosa dengan memerintahkan sensus yang mengakibatkan banyak kematian atas orang Israel. Anak-anaknya, putra-putranya gagal menjalankan tugas mereka sebagai raja. Dan mereka juga anak-anaknya, keturunannya gagal mentaati perjanjian mereka untuk menjadi gembala dan raja bagi umat Allah. Sehingga Allah kemudian menurunkan mereka dari tahta mereka. Akan tetapi, janji perjanjian Allah tetap berlaku. Sebagaimana dikatakan, tahta Daud dikaruniakan lagi ketika Yesus Kristus lahir. Lukas 1 ayat 32. Meskipun kerajaan Yesus bukan dari dunia, tahta Yesus ada di Yerusalem surgawi. Tetapi Yesus dalam kemanusiaannya, dia adalah keturunan Daud. Dia adalah taruk dari pangkal Isai yang berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia adalah tunas keturunan Daud. Dia adalah pewaris tahta Daud yang mewarisi semua janji perjanjian Daud yang terdapat dalam 2 Samuel pasal 7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi, Yesus Kristus itu adalah Raja dan Gembala. Hanya Yesus lah yang dapat benar-benar bisa mengucapkan doa dalam Mazmur 23 ini dan mengklaim janji-janji Mazmur 23 ini untuk digenapi. Kristus dapat berdoa dengan Mazmur 23 ini. Karena Allah Bapa itu adalah gembalanya. Dan oleh darah perjanjian baru, kita dipersatukan dengan Kristus, sehingga kita pun bisa berdoa
mengucapkan Mazmur 23 ini karena Yesus Kristus itu adalah gembala kita. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yang membawa domba-dombanya ke padang rumput, yang mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Jadi sekarang kita yang adalah milik Kristus, yang beriman kepada Kristus, yang tinggal dalam Kristus, maka kita pun dapat dengan iman berdoa dalam Mazmur 23 kepada Kristus dan yakin janji-janji dalam Mazmur 23 adalah milik kita. Karena kita ada di dalam Yesus Kristus dan Yesus Kristus ada di dalam kita. Sebagai kesimpulan, Daud melihat seluruh kehidupannya, dia adalah seorang gembala. Berdasarkan titik pandang ini, itu kemudian membentuk dirinya, sehingga boleh mendapatkan panggilan yang tinggi atas kehidupannya, untuk diangkat menjadi gembala atas umat Allah. Tuhan kemudian membuat perjanjian dengan dia, karena dia terbukti sebagai raja dan gembala yang baik. Seorang yang berkenan di hati Tuhan, dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 24. Dan Allah berjanji untuk memberkati dia dan keturunannya sampai selama-lamanya. Inilah panggilan dan perjanjian Tuhan yang membuat Daud kemudian dapat menuliskan Mazmur 23. Mazmur 23 ini adalah respon, tanggapan Daud kepada Tuhan yang mengungkapkan keyakinan Daud akan kesetiaan perjanjian Tuhan dalam kehidupannya sampai selama-lamanya. Dan kini, Mazmur 23 itu telah diucapkan oleh Yesus Kristus dalam kodratnya sebagai manusia, dalam kapasitasnya sebagai raja dan gembala dari keturunan Daud yang sempurna dan yang terakhir. Hanya Yesus Kristus sajalah yang layak mengucapkan doa ini dan dapat dikabulkan. Dan Kristus adalah pintu keluar masuk bagi domba-domba. Jika mereka juga ingin mengatakan dengan penuh keyakinan, Tuhan adalah gembala. Bagi mereka yang telah masuk melalui pintu sempit iman dalam Kristus, dan yang ditemukan di dalam Kristus, dan Kristus di dalam dia, maka kita tidak lagi berdoa Mazmur 23 dengan harapan yang samar-samar, melainkan kita dapat berdoa Mazmur 23 dengan keyakinan mutlak bahwa Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah untuk memenuhi janji-janjinya kepada Kristus dan kepada semua orang yang ada dalam Kristus. Inilah yang dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Kristus, dapat mengucapkan doa Mazmur 23 itu dan tergenapi dalam kehidupannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami boleh belajar mengenai Mazmur 23 ini. Terima kasih ya Tuhan, atas anugerah-Mu, atas keselamatan, karya penebusan-Mu, sehingga kami boleh memiliki Kristus, Kristus di dalam kami, dan perjanjian Allah boleh ikut terikat dengan diri kami, sehingga janji-janji dalam firman Tuhan, secara khusus Mazmur 23, boleh senantiasa nyata tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Bapak Iva sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak melanjutkan lagi untuk penyampaian dari Rektor sekaligus ada pembekalan dari Waket 1, saya mau sampaikan kepada para peserta
Bapak Pendeta Dr. Ivan Weisman adalah ketua kampus kita, ketua STFT Jeffrey. Beliau adalah rektor STFT Jeffrey Makassar. Dan juga untuk saat ini sekaligus menjabat sebagai wakil ketua 1 bidang administrasi. Ya, dan sebentar lagi kita akan dengarkan pembekalan dari beliau. Ya, waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Ika. Terima kasih Pak Randy. Ya, pada kesempatan ini kita akan melihat ya, beberapa hal mengenai apa yang dikerjakan secara khusus dalam bidang akademik ya. Ya. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu dibahas, disampaikan sehubungan dengan kegiatan akademik di lembaga kita ini, tetapi ini secara singkat saja. Ya. Nanti dalam pengarahan bidang akademik dalam pertemuan CAPEL itu nanti akan disampaikan lagi secara lengkap. Ya. Ini dalam kegiatan ospek hanya secara singkat saja. Ya. Yang pertama, ada beberapa jenis perguruan tinggi, ada universitas, itu adalah lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cabang ilmu. Setiap cabang ilmu diwakili dalam satu fakultas, setiap fakultas terdiri dari beberapa program studi, jurusan yang menghasilkan tenaga yang lebih spesifik. Jadi, itulah universitas. Yang berikut sekolah tinggi, ini adalah lembaga kita. Itu adalah lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang ilmu. Tetapi dari satu cabang ilmu ada beberapa prodi dan menghasilkan tenaga ahli yang spesifik. Perguruan tinggi yang lain lagi ada disebut akademi atau diploma. Ini lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang ilmu juga, hampir sama dengan sekolah tinggi. Hanya lama pendidikannya itu 1 tahun bisa, 2 tahun bisa, 3 tahun paling lama 4 tahun. Tetapi tidak memberikan gelar sarjana. Jadi lulusan akademik itu gelarnya bukan sarjana, ya, paling ahli madya. Kemudian status perguruan tinggi ada yang negeri, ada yang swasta, ada yang kedinasan. Kalau negeri milik pemerintah di mana sekolah berada, swasta milik yayasan. Ya, kalau kedinasan ya hampir mirip juga ya dengan negeri juga sebenarnya ya. Jadi ada misalnya akademi militer itu kedinasan militer ya. Jadi dalam lingkup kementerian, misalnya biro perguruan tinggi bidang statistik ya, bidang perpajakan itu Menteri Keuangan. Ada juga dalam perguruan tinggi mengenai meteorologi dan geofisika itu kementerian tertentu ya. Kemudian mengenai fungsi pendidikan. Jadi fungsi pendidikan ada 3 yang disebut dengan Tri Dharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, yaitu memberikan pengajaran, menyebarluaskan pengetahuan teknologi, olahraga, dan teknologi pendidikan masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua adalah penelitian, mengembangkan teknologi, olahraga, memakai budaya, memperlancar daya saing dan diri bangsa. Yang ketiga, pengertian masyarakat, mendorong modernisasi dan perubahan masyarakat, madani sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dan jadi ini 3. Jadi di perguruan tinggi tidak hanya mengajar, tidak hanya belajar ya, tetapi mahasiswa juga harus melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Begitu juga dengan dosennya.
program pendidikan. Jadi STF Jeffrey menyelenggarakan program pendidikan akademik. Kemudian dalam pendidikan akademik itu terdiri dari program sarjana dan program pasca sarjana. Kalau sarjana kita ada 2 prodi, sarjana teologi atau ilmu filsafat dan pendidikan agama Kristen. Kemudian pasca sarjana ada 2, prodinya adalah magister teologi dan magister doktor. Magister teologi dan doktor teologi ya. Kemudian program sarjana. SKS-nya itu minimal 144 SKS. Jadi paling banyak 160 SKS. Direncanakan selesai 8 semester. Tapi bisa juga kurang dari 8 semester, tapi paling lama 14 semester atau 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun, otomatis dia tidak bisa lagi di input datanya, nilainya, ya mata kuliahnya tidak bisa diinput setelah 7 tahun. Program pasca sarjana SKS-nya 36 paling kurang, paling banyak 50 SKS. Ini yang S2 ya, dijadwalkan 4 semester, ditempuh bisa kurang dari 4 tahun, kurang dari 4 semester dan paling lama 8 semester atau 4 tahun. Itu adalah magister. Kalau doktor itu bisa sampai 7 tahun. Tapi SKS-nya tidak beda jauh. Kemudian pelaksanaan pendidikan. Kurikulumnya berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pembelajarannya berpusat pada mahasiswa yang mengarah ke revolusi industri 4.0. Untuk mata kuliahnya ada mata kuliah wajib umum, ada 2. Pancasila atau warga negara bahasa Indonesia, mata kuliah wajib konstitusi ada 4, bahasa Inggris, KKL, PPL, wirausaha, skripsi. Dan dalam beberapa mata kuliah ada permintaan perlu disisipkan pendidikan anti korupsi dan juga mengenai anti radikalisme dan intoleransi. Ya, jadi untuk anti radikalisme, intoleransi ini bisa ditemukan dalam mata kuliah etika. Nah, begitu juga anti korupsi ya bisa juga ada di mata kuliah etika. Mata kuliah lain juga ini bisa juga disisipkan. Ini permintaan dari pemerintah untuk menyisipkan muatan-muatan ini dalam mata-mata pendidikan. Sistem SKS, kegiatan pendidikan di STF Jafri Makassar menggunakan sistem kredit semester. Jadi sistem ini sebagai tolak ukur untuk beban pendidikan, khususnya beban studi mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, ada semester ganjil, ada semester genap. Setiap semester dilaksanakan dengan 14-16 kali pertemuan. Kemudian untuk beban SKS-nya dapat diambil sesuai dengan indeks prestasi. Maksimal itu 24 SKS. Jadi berapa SKS yang dapat diambil? Kalau IP semesternya di atas 3,0, dia boleh ambil 24 SKS. Kalau 2,76 sampai 3, 22 SKS. 2,5 sampai 2,75, 20. 2,0 sampai 2,45, 18. IP-nya 1,5 sampai 1,9, 16. 1,5 maksimal 12. Ya. Di bawah ini ya cuti aja. Ya.
Karena sulit kalau di bawah 1,5 lalu kuliah itu akan menyulitkan dia, ya. Syarat lulus S1 minimal 144 SKS. Perkuliahan merupakan kegiatan akademik dilakukan oleh pengampu mata kuliah, tenaga pengajar, yaitu dengan tatap muka, tutorial, praktikum, atau metode-metode lainnya. Mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa harus tercantum dalam kartu rencana studi. Jadi kalau tidak direncanakan mata kuliahnya, dia tidak bisa mengikuti kelas itu. Kemudian mengenai registrasi. Setiap mahasiswa baik S1 maupun S2 wajib melakukan pendaftaran ulang atau registrasi di awal semester sebagai syarat mengikuti kegiatan pendidikan yang disajikan dalam satu semester. Registrasi syarat memperoleh status aktif pada pangkalan data pendidikan tinggi. Bimbing akademik untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi, maka disediakan pembimbing akademik. Pembimbing akademik adalah dosen tenaga kependidikan yang ditunjuk, diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu dan berprestasi sesuai dengan kondisi potensi individu mahasiswa. Jadi silakan senantiasa bertemu dengan dosen pembimbing akademiknya untuk dapat bimbingan. Ya. Kalau ada masalah khususnya masalah tugas, masalah kuliah, bisa bertemu dan mendapat bimbingan atau mendapat konseling juga. Evaluasi hasil belajar, setiap mata kuliah diadakan evaluasi penilaian dalam satu semester berupa ujian. Ujiannya itu ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Evaluasi yang lain juga bisa berupa penugasan, kehadiran, dan praktek atau kegiatan lain. Ujian skripsi, tugas akhir. Untuk memperoleh gelar sarjana, mahasiswa harus mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir di depan tim uji. Kemudian, mahasiswa dinyatakan menyelesaikan program studi S1, lulus sebagai sarjana dengan syarat lulus ujian skripsi atau tugas akhir maupun sejenisnya sebagai ketentuan yang berlaku. IPK minimal 2,0. Di bawah 2,0 tidak akan bisa wisuda dan tidak akan bisa mendapat ijazah karena nomor ijazah diperoleh secara nasional, syaratnya harus IPK 2,0. Tidak memperoleh nilai E, standar dikti jumlah SKS dengan nilai D yang bobotnya itu 1, sebanyak-banyak 10% dari keseluruhan beban studi. Itu standar dikti. Tapi standar perguruan tinggi, standar SJFRI, standar ini tidak berlaku, ya. Jadi kalau ada yang D, wajib mengulang paling kurang nilai C dalam transkrip nilainya. Setiap mahasiswa dinyatakan lulus dalam yudisium akhir sebagai sarjana wajib mengikuti upacara wisuda. Wisuda dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan September. Ya, demikianlah mengenai apa yang dapat disampaikan dari kami sebagai ketua dan wakil ketua 1. Silakan, Randy. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Ivan Luisman sudah memberikan pembekalan kepada para peserta. Baik, kita akan masuk ke kegiatan berikutnya. Nah, ospek kita kali ini online dan ya kami tidak mau para peserta hanya di depan laptop aja atau di depan HP terus tatap laptop. Jadi setiap 1 jam atau 2 jam sekali kami bikin istirahat. Jadi ya 5 menit ke depan ini istirahat mata untuk kalian para peserta. Jadi silakan keluar kamar, lihat yang jauh-jauh, lihat yang hijau-hijau, 5 menit aja.
istirahatkan mata kalian. Setelah itu kembali lagi. 5 menit aja, ini nggak lama. Jadi nggak usah tutup Zoom-nya, tetap di dalam. Jangan dinonaktifkan Zoom-nya, tetap aja. Kalian aja yang keluar dari ruang. Silakan lihat yang jauh-jauh. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ivan. Ya, kasih, shalom. Ya, shalom Pak. Akan mulai lagi ya. Apakah Pak Robi sudah bergabung dengan kita? Tidak ada. Tidak bisa. Yo, semangat, yo, semangat. Semangat. Break snack.
Oke, semuanya sudah gabung lagi? Ya Pak, sudah Pak. Oke, mantap. Oke, sebelum mulai sambil nunggu Pak Robi. Ya. Tetap harapkan ketenangannya ya, keseriusannya. Dan jangan lupa selagi dosen menyampaikan materi, tolong matikan suara kalian ya. Kafe. Oh, siapa yang nyalakan? Nanti ada yang nyanyi lagu galau kedengaran. Ketahuan dia sedang galau. Oke. Kita tunggu Pak Robi ya. Masih sehat ya, masih hidup semua ya? Ya Pak, masih Pak. Oke. Atau ada yang sudah setengah mati? Lukas Pak. Hidup, Kak. Enggak masuk ini, Cak. Setengah hidup ya? Setengah hidup. Aduh. Oke, tunggu Pak. Tunggu Pak Robi untuk masuk. Ya, nyalakan ini ya, nyalakan video kalian. Ya Pak, baik Pak. Oke, Pak Robi sudah ada di sini. Ya, beberapa menit ke depan kita akan dengarkan pembekalan dari Wakil Ketua Kedua Bidang Keuangan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara, MT. Ya, tidak berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Robi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak Randy sudah beri kesempatan dan selamat pagi untuk semuanya. Oh sorry, saya ganti virtual background-nya. Seminar yang lalu. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, responnya cukup dengan thumbs up saja ya. Pakai reaction itu, reactionnya boleh thumbs up saja ya. Ini ada yang angkat tangan, Umbu Alfian. Kenapa Umbu? Tidak, Bapak. Tadi ada salah tekan, Bapak. Oh ya, ini. Oh, saya buka. Ya. Kenapa Novi? Ini angkat tangan juga. Jadi angkat tangan itu dipakai waktu mau bertanya. Oke, silakan diturunkan. Saya bukan host, jadi saya tidak bisa turunkan. Turunkan sendiri ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya baru pakai itu ya.
pakai fitur angkat tangan itu. Silakan diturunkan. Ada kok di situ. Tinggal diklik aja. Ya. Novianti juga diturunkan lagi ya. Oke. Baik, saya senang bisa menjumpai saudara-saudara calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi Jafri Makassar tahun ajaran 2021-2022. Jadi ini adalah kesempatan yang indah untuk kita bersama-sama, dan memang masih masa pandemi. Itu sebabnya saya bilang indah, karena di masa pandemi Tuhan bisa beri kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa bersua, meskipun juga tidak bisa langsung secara luring ya, tetapi hanya langsung secara daring saja ya. Waktu saya tidak banyak, jadi saya akan langsung saja karena waktunya nggak banyak-banyak ya. Saya harap suaranya saya jelas. Kalau suara jelas, beri saya thumbs up, beri saya jempol. Oke, baik. Saya akan share screen sekarang. Oke. Kalau kalian bisa lihat screen saya, beri saya thumbs up lagi. Kalau bisa lihat screen yang saya share, tolong beri jempol lagi. Oke. Erik, ada pertanyaan? Erik, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Salah tekan, Pak. Oh, salah tekan. Ya, oke. Ya, jadi ini sekalian supaya kalian mengerti apa arti fitur Zoom ya, karena ke depan kita akan pembelajaran online, mungkin beberapa mata kuliah. Jadi sekalian kalian ngerti juga. Nah, kalau yang angkat tangan itu kalau mau bertanya ya. Ya, mau Pak. bertanya ya silakan angkat tangan, karena otomatis di layar pembicara atau host itu akan terpin ke depan ya. Kalian mungkin banyak orang ada di layar ketiga, keempat, kelima, tapi waktu angkat tangan otomatis dia akan terpin ke depan. Oke, saya matikan video dulu ya. Oke. Saya kira nggak ada masalah ya. Baik, jadi tugas saya adalah sosialisasi pagi ini, administrasi dan keuangan. Saya mulai dengan perkenalan. Ya, ini keluarga kecil kami. Yang kalau gambar saya ya pasti saudara sudah kenal ya. Jadi yang paling ujung itu anak pertama, kemudian anak kedua dan anak ketiga. Ya, jangan percaya itu. Yang ini adalah istri saya yang paling ujung. Yang di tengah dua orang adalah anak kami, Agatha dan Stanley ya. Oke, saya dari Toraja, istri saya dari Bali, maka dua orang di tengah itu Toraja, Bali. Saya mulai dengan informasi persuratan. Kenapa? Karena begitu kalian ada di sini, pasti kalian akan butuh surat-surat secara administrasi. Mungkin pengurusan surat di kampung ya, atau pengurusan surat-surat ke bank karena kalian butuh bank account ya di kota ini, perlu buka rekening mungkin di sini, atau ya kadang-kadang memang banyak saja surat-surat kemudian saya contohkan dua surat ini.
surat keterangan aktif kuliah, biasanya diminta oleh sponsor atau Pemda yang ingin membantu kalian di sini. Lalu surat keterangan cuti semester waktu kalian ingin cuti, ya, walaupun ini prosesnya regis juga. Nah, bagaimana prosesnya? Mendaftar dulu di ruang administrasi. Nanti kalian akan dibawa ya untuk showing room ya. Kalian akan ditunjukkan ruangan-ruangan yang ada di kampus ini, di mana ruang ketua, di mana ruang wakil ketua, di mana ruang administrasi, ruang dosen-dosen dan lain sebagainya. Nah, kalian akan mendaftar di ruangan yang namanya ruang administrasi umum. Prosesnya biasanya 1 hari. Jadi kalau daftar hari ini, dapatnya itu besok ya. Kecuali memang kosong, maka bisa hari ini juga. Tapi prosesnya biasanya 1 hari. Daftar hari ini, ambilnya besok di loket administrasi keuangan. Kenapa ambilnya di loket administrasi keuangan? Karena surat-surat ini ada biayanya. Namanya administrasi, pasti ada biaya administrasinya. Oke, tidak mahal sih, ya, murah-murah, meriah untuk. Berikut, saya langsung kepada pembayaran ya. Untuk konsentrasi teologi, PAK, musik, dan ekstensi S1. Jadi itu yang ada di kelas ini saya kira ya, di ruang ini. Formulir tes masuk 700.000, orientasi 800.000 ini sudah dibayar. Saya kira kebanyakan saudara sudah bayar. Lalu berikutnya, pembayaran konsentrasi teologi, PAK, dan PAR ini pelayanan anak remaja. Biaya penyelenggaraan pendidikan seperti yang ada di screen saya 2.200.000. Nah, ini kalian juga bisa screenshot karena ini adalah biaya kalian selama kuliah 1 periode NPM ya. Jadi biaya ini tidak berubah untuk kalian sampai tamat. Saya harap kalian juga dapat fotonya nanti yang ada di depan ruang administrasi keuangan, dan simpan terus itu karena itulah pedoman biaya kuliah kalian. Terus screenshot di sini boleh juga. Biaya penyelenggaraan pendidikan 2.200.000, pembangunan hanya dibayar 1 kali selama kuliah 1.750 ya, 1.750.000. Biaya kamar asrama 1 juta. Nah memang ini yang kadang-kadang bisa berubah ya, tapi nanti sekarang belum berubah. Biaya jas alma mater untuk kalian 400.000. Biaya transfer mata kuliah kalau ada yang sudah pernah kuliah dan mau mentransfer sebagian SKS-nya ke sini ya, maka ini program studi ya, bukan program studi. Itu biayanya non STTJ kalau dari kampus lain 85.000 per SKS-nya. Lalu biaya perbaikan nilai mata kuliah kalau tidak lulus dan mau ambil kuliah lagi. Bukan. Kalau sudah lulus nilai C, lalu ingin memperbaiki nilai jadi B atau jadi A. Nah, di situ harus bayar. Kan bayar untuk dapat B atau A, bayar untuk ikut kuliah itu lagi. Tetapi nilai kuliah yang diikuti kedua itu mengikat ya. Jadi ketika misalnya sudah dapat C, lalu ingin memperbaiki berharap dapat B, tapi ternyata dapat D, maka yang dihitung adalah yang dapat D, bukan yang C lagi, karena sudah kan ketika ikut program yang baru. Lalu cuti dan wisuda. Nah, di sini ada namanya cuti akademik. Cuti akademik itu di mana saudara mengambil cuti tidak kuliah 1 semester dan maksimal 2 semester. Biaya untuk cuti 1 semester itu 500.000. Lalu bagaimana dengan wisuda? Nah, di situ kadang-kadang ada cuti wisuda. Dalam arti apa? Mahasiswa kita itu selesai tahun ajaran sampai bulan Juni. Tapi wisuda kita itu bulan September. Nah, manakala ada mahasiswa yang sudah selesai dan hanya menunggu wisuda saja, biasanya pendaftarannya membayar biaya aktif semester untuk wisuda itu 500. Lalu skripsi, biaya skripsi nanti untuk kalian adalah 3.500.000.
biaya wisuda untuk kalian nanti adalah 4 juta ya. Biaya wisuda kalian, belum wisuda, baru masuk, tapi biaya wisuda kalian adalah 4 juta. Ini untuk teologi, PAK, dan pelayanan anak remaja, termasuk konseling sebenarnya. Ya, saya lupa mengganti judulnya. Kalau ada yang ambil prodi konseling S1, termasuk. Nah, berikut. Ini untuk konsentrasi musik. Ya. Kenapa kita bedakan? Karena memang ada perbedaan pembayaran. Di sini saya tidak tambahkan kolom karena takut terlalu kecil nanti ya. Tadi di teologi dan PAK dan PAR itu ada uang alat ya. Uang alat itu karena sekarang teologi punya kurikulum musik atau gitar. Nah, karena 1 tahun belajar musik, maka ada uang alat yang dibayarkan 200.000 untuk teologi PAR ya. Itu hanya 1 kali. Beda dengan siapa? 1 tahun ya. Beda dengan yang musik ini. Musik ini memang khusus belajar musik. Maka ada uang alat. Ya, di sini saya tidak cantumkan, tapi ada uang alat sebesar 500.000 per semester ya, khusus untuk musik. Tapi biaya yang lain itu mirip dan sama dengan teologi dan PAK ya. BPP-nya 2.200.000 sama. Terus SPP untuk pembangunan 1.750 sama, 1 kali bayar. Asrama sama, alma mater sama. Intinya yang lain sama kecuali skripsi resital. Nah, kenapa skripsi resital? Karena bagi musik, selain mengerjakan skripsi untuk karya akhir, juga melaksanakan apa yang disebut sebagai resital. Resital itu adalah tunjukan keterampilan musik yang dimiliki oleh mahasiswa, baik itu lewat conducting ya. Kalau saudara pilih conducting, maka saudara akan tunjukkan nanti saudara sebagai conducting memimpin paduan suara, baik sebagai konduktor ya, sebagai pianis. Kalau saudara ambil jurusan piano, kita ada resital untuk piano di mana sebelum tamat saudara akan menampilkan permainan piano di depan secara publik ya, di depan dosen penguji dan penonton ya, dan seterusnya. Biayanya 4.500.000. Kenapa 4.500.000? Karena di situ ada 2 pembimbing. Selain pembimbing skripsi, ada juga dosen pembimbing untuk resital. Sehingga biaya skripsi resital musik lebih mahal dari skripsi teologi. Saya harap. Lalu ekstensi. Untuk ekstensi, kalau saudara ada di sini dan mengambil program ekstensi, yang mana program ekstensi saudara yang belajar di kuliah malam ya? Kan tidak enak didengar kalau kita sebut kelas malam, disebut kelas ekstensi. Ya. Lalu gimana ekstensi pembayarannya? Beda dengan yang pagi. Di sini ada istilah pembayaran semester, pendaftaran semester. Kenapa? Karena untuk pagi biayanya paket semesteran. Kalau malam itu paketnya per SKS ya, paket SKS. 100.000 per SKS. Jadi dihitungnya berapa SKS yang diambil ya. Lalu SPP-nya lebih mahal dikit ya, 2 juta. Mata kuliah diambil kurang dari 10 SKS, pembayaran minimal 1,2. Nah, walaupun SKS tapi ada minimal pengambilan SKS, dan kalau tidak mencapai 10 SKS, pembayaran harus mencapai 1, biaya jas alma mater sama ya harganya. Dan yang lain-lain, biaya PKL. Oh iya, tadi saya ada lupakan ini ya. Biaya PKL-nya nih udah naik kalau tidak salah ya. Biaya PKL-nya nih harus cek lagi ya di daftar terbaru. Ini sepertinya yang lama nih ya, biaya PKL bukan 1,5 lagi untuk sekarang. Terus skripsi masih sama, wisuda masih sama. Oke. Nah, hal terakhir dari saya adalah tips untuk mengatur keuangan. Bagaimana memanajemen keuangan saudara? Ya.
dalam hal ini bagaimana mengalokasikan, karena mungkin beberapa saudara untuk pertama kalinya berpisah dari orang tua dan untuk pertama kalinya akan mengatur keuangan sendiri. Ya. Untuk itu saudara perlu mengalokasikan menggunakan secara efektif dan efisien. Kalau tidak, ya itu akan menjadi masalah. Nah, apa yang menjadi masalah adalah kemampuan untuk menahan diri agar bisa menggunakan dana di bawah jumlah yang dimiliki. Jadi itu masalah kalau ada orang dananya sedikit tapi mau belanjanya banyak, ya persoalan itu ya. Keinginan tidak pernah ada habisnya, sedangkan kebutuhan memang wajib dipenuhi. Nah, jangan memenuhi keinginan saudara, itu persoalan. Penuhi kebutuhan. Seringkali kita gagal dalam mengatur keuangan pribadi karena lebih mengedepankan keinginan dibanding kebutuhan. Itulah masalahnya. Sebabnya apa? Dana yang dipergunakan bisa jadi lebih besar dari yang dimiliki. Jadinya yang utang. Oke. Ini saya contohkan. Katakanlah saudara dapat uang bulanan itu 1 juta. Ya. Kalau saudara dikirimi 1 juta per bulan, bagaimana saudara akan mengalokasikan? Nah, ini karena kita ada di Sekolah Kema Injil, maka ada jasa persepuluhan. Ya. Saudara, ini pilihan bagi saudara. Dari gereja mana saudara ada, silakan pilihan untuk hal ini. Kedua, untuk saudara mahasiswa, dalam hal ini saudara dikirimi uang kuliah apa semua, memang uang kuliah jangan keluarkan perpuluhan. Apa? Kalau saudara uang kuliahnya dipotong perpuluhan, jadi kurang uang kuliahnya. Jangan. Uang kuliah saudara dibayar orang tua yang sudah keluarkan perpuluhan. Ya. Nah, tapi untuk uang pribadi, kalau saudara berpikir bahwa saudara masih ini khusus pendapatan pribadi saudara dapat 1 juta, keluarkanlah perpuluhan. Gitu ya. Bahan ibadah, saudara bisa hitung-hitung ya, kalau itu 20.000, ini contoh saja ya, kalau itu 20.000 dikali 4 perlu 80.000. Lalu fotokopi tiap bulannya, ini fotokopi tugas-tugas dan pembelian alat tulis 250.000. Pulsa dan paket handphone katakanlah 100.000. Saya harap cukup. Nah, saudara harus pintar-pintar memilih paket yang bisa unlimited untuk sebulan dengan harga 100.000, bahkan kalau bisa kurang ya. Kalau paket Smartfriend di kota ini itu tidak sampai 100.000, tapi dia unlimited sebulan ya. Lalu perlengkapan MCK itu katakanlah 100.000 ya, perlengkapan keperluan mandi saudara itu katakanlah 100.000. Nah, bagi cewek mungkin ini kurang karena bukan hanya MCK, itu juga termasuk di dalamnya bedah ya, lotion untuk itu ya, body lotion ya, dan sebagainya ya, banyak lah. Kalau cewek lebih rumit. Nah, mungkin 100.000 nggak cukup, saudara harus perhitungkan. Ini hanya contoh. Kalau saudara ke gereja, ya ini karena dulu tidak pandemi, mungkin butuh transport, butuh bayar Grab atau Gojek atau apa ya. Saudara butuh jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya di sini 100.000, berarti kalau jalan-jalan jangan terlalu banyak belanjanya karena biayanya cuma 100.000. Nah, di kemudian savings ini, bagaimana saudara belajar menabung, paling tidak saudara tabung 70.000, totalnya udah 1 juta. Nah, ini saudara harus terbiasa melakukan hal ini sekarang, karena inilah waktu di mana saudara bisa belajar. Dan kalau saudara tidak belajar sekarang, itu akan masalah waktu saudara tamat. Saudara akan jadi keluarga baru, saudara akan punya pacar, akan punya calon istri, calon suami, lalu kemudian menikah, punya istri dan suami, lalu kemudian saudara tidak tahu mengatur keuangan, siapa yang akan atur keuangan nanti? Ya. Nah, ini kalau 500.000, saudara kurangi lagi. Kalau hanya 500.000 per bulan, dikurangi. Saudara harus belanja sesuai dengan uang yang saudara punya. Jangan belanja sesuai dengan keinginan. Ya. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga sesuai dengan uang yang saudara punya. Kalau tidak punya uang, jangan dipaksakan. Itu prinsip ya. Oke, jadi bagaimana tipsnya? Utamakan Tuhan kalau itu pendapatan pribadimu. Prioritaskan yang paling perlu. Pastikan alokasi yang tepat ya, alokasi dananya. Kalau perlu beli baju, beli sepatu, ya diprogramkan ya. Dari tabung-tabung itu kan bisa diprogram, mungkin 3-4 bulan bisa beli baju,
atau sepatu 6 bulan sekali, atau mungkin sekali, itu tergantung dana saudara. Lalu lakukan evaluasi pengeluaran akhir minggu atau akhir bulan, nah, supaya jangan sampai lebih besar pahala daripada tiang. Ya, berdoa, ucap syukur atas berkat yang ada. Oke, terima kasih. Saya kira ini tips saja buat saudara. Semoga informasi saya ini berguna, bermanfaat bagi saudara. Saya stop share screen, lalu saudara kalau ada pertanyaan, saya persilakan 1-2 orang, karena memang waktunya tidak banyak. Oke, dari Rindang, Makassar. Silakan Rindang. Rindang ingin bertanya, silakan. Saya belum dengar suaranya Rindang. Halo, halo. Ya, oke. Ya Pak, saya mau bertanya soal pembayaran program eksistensi Ya. yang prodi pendidikan agama Kristen. Di situ Pak, kan ada biaya pendidikan per SKS 100.000, terus sama biaya SPP yang sekali itu 2 juta. Terus yang kemarin kan sempat saya lihat di websitenya itu beda harganya Pak. Oke. Ya di website resminya, jadi itu yang karena yang di website resminya itu biaya SPP-nya itu 125.000, terus biaya sumbangan pembangunan yang satu kalinya itu 2.250.000. Jadi yang mengikut yang mana nih Pak? Ya. Ya, tadi saya bilang untuk ekstensi saya sepertinya kurang update ya. Saya kurang update, jadi ikuti yang terbaru. Ikut yang terbaru. Tadi saya sudah sampaikan untuk kelas malam khusus ekstensi ya, ikuti yang terbaru dan daftar itu sudah ada di depan kantor keuangan yang terbaru, yang ada mungkin kalian tidak bisa lihat, ada hal seperti ini. Oke, ada daftar seperti ini di depan keuangan ya. Cari yang ekstensi dan kemudian fotokopi boleh atau difoto juga boleh, supaya tahu semua rinciannya ya. Mungkin akan ada perbedaan karena khusus ekstensi saya lupa kalau itu ada di bawah dan saya tidak update ya. Terima kasih Rindang. Ada yang lain? Oke, tidak ada, semua jelas. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih untuk jumpa dengan saudara. Saya masih ada sesi nanti. Saya kembalikan dulu kepada panitia. Pada Pak Randy, silakan. Baik, terima kasih Pak Robi. Saya diberkati, apalagi sekarang seorang suami, seorang laki-laki, sarannya Bapak tentang pengaturan keuangan. Terima kasih Pak. Bapak bisa bertahan di Zoom atau mau keluar juga tidak masalah, karena sekitar setengah jam lagi, 25 menit lagi Bapak akan sampaikan materi. Selanjutnya, sekali lagi terima kasih Pak Robi. Selanjutnya kita akan dengarkan pembekalan dari Ibu Tri, Ibu Dr. Tri Supartini, Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini, MTH. Beliau adalah Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Nah, tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Ibu Tri untuk sampaikan pembekalan. Baik, terima kasih Pak Randy. Selamat pagi semua saudara-saudara. Salam sehat buat semua saudara. Selamat pagi Bu. Baik, tidak perlu dijawab, tidak perlu dijawab salam saya untuk umum semuanya ya. Baik, salam sehat untuk semua dan kita masih ada kesempatan pagi ini. Saya akan melanjutkan sosialisasi dari Waket 3 di bidang kemahasiswaan. Saya akan tampilkan share screen-nya.
Oke, apakah sudah bisa nampak? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, oke, baik. Ya, bisa ya? Oke, Bu, bisa. Baik, terima kasih. Saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Tadi sudah disampaikan nama saya, saudara sudah bisa lihat di dalam room meeting ini. Tri Supartini sebagai Waket 3, yaitu Wakil Ketua 3, itu adalah bidang kemahasiswaan. Jadi Wakil Ketua 3 itu membidangi beberapa hal, yaitu beberapa bagian lembaga seperti BEM, Majelis Kapel, Bapak Ibu Asrama karena membidang mengkoordinasi tentang asrama, dan membidangi bagian kesejahteraan yang ada di mahasiswa. Jadi itu bagian kerja atau lingkup kerja Wakil Ketua 3. Saya memiliki 4 orang anak dan 1 orang suami yang tinggal di dalam kampus, kompleks sekitar kampus. Jadi saudara-saudara yang berada di asrama pasti akan setiap waktu bisa melihat kami, dan juga untuk saat ini anak-anak ada beberapa anak ada bersama dengan saya karena ada 2 anak yang sedang bekerja di luar kota. Yang ada sekarang 2 anak, yang 1 bekerja di Makassar, yang 1 masih mahasiswa. Jadi sekitar kampus kira-kira mereka akan selalu ada dengan saudara-saudara, dan saudara-saudara bisa saling berkomunikasi dengan mereka. Ya, saya akan memulai materi ini di sosialisasi kemahasiswaan. Ada peraturan kemahasiswaan yang baru kami revisi, sehingga buku panduan kemahasiswaan yang lama itu ada beberapa hal yang harus diubah, dan kami sudah merubahnya, berharap tahun ini bisa dicetak menjadi satu panduan yang baru untuk saudara-saudara yang angkatan 2021 seperti saat ini. Untuk beberapa hal yang saya mau sampaikan dengan waktu 25 menit saja, maka saya akan menyampaikan hal-hal yang garis besar, yang umum, supaya saudara-saudara tahu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bidang kemahasiswaan itu membidangi 4 hal, yaitu ada BEM, ada Majelis Kapel. Kenapa ada Majelis Kapel? Karena Majelis Kapel itu mengurusi kegiatan kita dalam ibadah. Ya, kita mempunyai ibadah yang rutin dilaksanakan, dan di dalam ibadah itu sebagai satu, katakan seperti jemaat kecil di dalam kampus, dan itu yang mengelola adalah kapel. Ya, yang kedua adalah BEM. Saudara tahu BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, yang di dalamnya saudara-saudara ketika nanti saudara diterima dan diresmikan masuk menjadi mahasiswa, saudara akan otomatis tergabung menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Saudara akan menjadi anggota BEM, tetapi hanya beberapa yang bisa menjadi pengurus. Tentu nanti ada prosedur yang sesuai dengan aturan. Semakin saudara akan mengikuti kegiatan belajar mengajar, saudara akan bisa lebih memahami dari sosialisasi BEM nanti. Yang ketiga adalah bagian asrama, sehingga ada Bapak Ibu asrama yang akan mengatur saudara, yang akan bertanggung jawab, dan ada pengurus asrama itu di bawah koordinasi Waket 3. Dan yang keempat adalah kewirausahaan dan kesejahteraan. Ke depan untuk kewirausahaan kami sedang
merancang atau menyusun atau mempersiapkan pendiriannya koperasi. Sehingga ke depan kita ada koperasi, dan koperasi ini berharap akan menolong mahasiswa baik soal kebutuhan sehari-hari bisa ditolong dengan adanya koperasi, dan akan lebih membawa saudara bagaimana belajar berwirausaha. Kalau nanti lewat koperasi ini, saudara juga bisa mengembangkan itu nanti untuk masa depan dan pelayanan saudara. Baik, saya akan melanjutkan tentang beberapa hal yang umum dari bidang kemahasiswaan. Yang pertama adalah di dalam pasal 1 ada yang disampaikan di dalam pasal 1 itu adalah pendahuluan. Dan di dalam pendahuluan itu ada tujuan. Antara lain di dalam pendahuluan itu ada tujuan. Di dalam tujuan itu ada beberapa pasal, tetapi saya mau sampaikan hanya 2 saja untuk kita di antara beberapa pasal yang penting untuk saudara ketahui sebagai calon mahasiswa STT Jeffrey. Yang pertama adalah bahwa tujuan mahasiswa STT Jeffrey di sini adalah menghasilkan lulusan sarjana, magister, dan doktor. Yang tadi Pak Ivan sudah sampaikan, ada jenjangan di sini yang disediakan oleh kampus, yaitu program S1, S2, dan S3. Jadi melalui wadah sekolah ini bisa menghasilkan lulusan sarjana, yaitu S1, dan magister, yaitu S2, dan doktor, yaitu S3, yang memiliki karakter rohani dan tanggung jawab dalam pelayanan. Yang kedua, menghasilkan para pemimpin gereja yang berdedikasi, berintegritas, dan menjadi teladan bagi warga gereja. Jadi ada beberapa tujuan yang yang disusun, tetapi yang saya sampaikan pagi ini lebih kepada 2 hal sesuai dengan bidang saya, yaitu kemahasiswaan, supaya menghasilkan lulusan. Kalau saudara sekarang S1, saudara akan menjadi sarjana yang memiliki karakter rohani. Nah, tentu kalau memiliki karakter rohani itu penekanan pertama, bukan hanya saudara dididik secara ilmu pengetahuan saudara pandai, tetapi juga memiliki kehidupan rohani yang baik, yang sesuai dengan Yesus Kristus tentunya. Dan saudara menjadi sarjana yang bertanggung jawab dalam pelayanan nantinya. Dan tujuan yang kedua, agar saudara menjadi pemimpin gereja yang berdedikasi. Pemimpin-pemimpin gereja atau sekolah atau lembaga di mana saja nanti saudara akan melayani, sebagai seorang pemimpin yang berdedikasi, yang berintegritas, dan yang bisa menjadi teladan bagi orang yang dipimpin. Ya, jadi ini tujuan kita ada di kampus ini. Yang berikut yang saya mau sampaikan di pasal 2 tentang pengertian. Di pasal 2 tentang pengertian itu, yang pertama adalah STFT Jafrey atau Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar adalah, ini definisinya ya, STFT itu adalah kepanjangan dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey yang terletak di Makassar. Sebagai lembaga pendidikan yang mengelola pelaksanaan pendidikan tinggi. Jadi ini jenjangannya adalah perguruan tinggi. Tadi Pak Ivan sudah menjelaskan sedikit tentang pendidikan ya, bagaimana pendidikan tinggi itu. Jadi STFT itu adalah kepanjangan dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar. Saya harap saudara tidak salah-salah lagi ya untuk mengartikan STFT itu yang terletak di Makassar, karena
Di Jakarta juga ada yang menggunakan STT Jafrai, tapi itu Jafrai Jakarta. Kalau kita di sini STFT Jafrai Makassar. Kedua, yang dimaksud dengan kampus adalah, ini pengertian kampus. Yang dimaksud dengan kampus adalah tempat seluruh kegiatan pembelajaran dan administrasi STFT Jafrai Makassar berlangsung. Jadi kalau dibilang kampus itu mana? Kampus itu adalah tempat kegiatan pembelajaran dan administrasi yang sedang berlangsung. Kalau STFT Jafrai Makassar, kampusnya di mana? Ya ini, berada di Gunung Merapi nomor 103 Makassar. Ini kampus kita, di mana tempat ini di Gunung Merapi 103 ini, Jalan Gunung Merapi nomor 103 adalah tempat seluruh kegiatan pembelajaran kita dan administrasi. Jadi kalau saudara mau membayar seperti tadi sosialisasi Pak Robi, kalau mau bayar uang kuliah atau apa, jangan tempat lain, hanya ada di kampus ini, di dalam kampus ini, di alamat Jalan Gunung Merapi 103. Jangan di pinggir-pinggir sana ya. Kalau saudara mau membayar atau apa di tempat lain atau di kampus lain, tentu bukan begitu ya. Baik, yang berikutnya pengertiannya adalah yang dimaksud dengan mahasiswa. Ini tadi kampus. Apa itu STFT, apa itu kampus, dan sekarang apa itu mahasiswa? Apa yang dimaksud dengan mahasiswa? Yang dimaksud dengan mahasiswa adalah semua mahasiswa yang terdaftar. Jadi, kalau saudara-saudara ini sebagai camaba, saudara dipastikan bahwa saudara itu terdaftar. Ya, kalau saudara mau terdaftar, tentu saudara harus mengikuti aturan-aturan atau prosedur pendaftaran. Yang pertama adalah saudara mendaftar. Dari awal kan saudara sudah mendaftar melalui online atau offline, saudara sudah lakukan. Tapi tidak bisa kalau saudara hanya mendaftar lalu saudara merasa saya sudah mahasiswa. Kalau saudara belum melakukan prosedur pendaftaran, yaitu dengan langkah berikutnya yaitu membayar, ya tentu belum juga dikatakan. Dan kalau nanti saudara mengikuti tes, saudara sudah mengikuti tes, prosedur saudara sudah ikuti, langkah ketiga adalah mengikuti tes untuk masuk, dan ketika saudara mengikuti tes masuk akan dinyatakan saudara diterima atau tidak, baru saudara bisa mengikuti ospek. Jadi saya berharap saudara-saudara yang mengikuti ospek ini adalah sudah mengikuti atau melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Jadi mahasiswa itu adalah mahasiswa yang terdaftar. Saudara ada namamu, tapi kalau belum membayar, saudara dianggap belum terdaftar nantinya. Atau saudara belum mengikuti tes, pasti saudara juga belum terdaftar nantinya. Begitu ya. Dan terdaftar pada program pendidikan strata 1, strata 2, atau strata 3. Yang ada hari ini adalah mahasiswa program strata 1. Jadi saudara pastikan bahwa dirimu itu sudah terdaftar pada program pendidikan strata 1 yang ada di STFT Jafrai Makassar. Apakah status nanti kalau saudara sudah kuliah, saudara akan ada statusnya sebagai mahasiswa aktif, atau sedang mahasiswa cuti, atau saudara sedang menjadi mahasiswa yang menunggu, atau mahasiswa yang sedang dalam status terkena skorsing. Jadi status itu bukan status jomblo, atau saudara status menikah, atau saudara statusnya punya pacar, bukan ya. Jadi ini terdaftar sebagai mahasiswa dalam status apa? Status aktif, cuti, tunggu ujian, atau terkena skorsing. Ada beberapa status yang di dalam mahasiswa harus tahu statusnya ya. Kalau aktif berarti saudara sedang mengikuti kuliah, lancar, sedang kuliah. Tapi kalau cuti, saudara harus buat permohonan untuk cuti. Tidak bisa seenak-enaknya di tengah jalan, saya tidak mau kuliah, saya mau cuti. Dasarnya apa? Kalau saudara tidak melapor bahwa saudara tidak mengurus surat cuti, saudara dikenakan pembayaran penuh karena saudara tidak melapor. Jadi kalau mau cuti juga harus melapor. Kalau saudara terkena skorsing, itu sekolah yang akan memberikan surat skorsing saudara.
kalau saudara melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam kampus. Ya, jadi kalau terkena skorsing memang saudara tidak kuliah misalnya karena jenjangan skorsing itu berbeda, saya tidak sampaikan di sini. Tapi kalau saudara sedang kena skorsing yang tidak bisa aktif kuliah, maka itu sekolah yang akan membuat surat. Beda dengan status saudara kalau cuti dengan yang terkena skorsing. Oke, yang berikutnya. Sekarang kita pindah ke pasal 3. Pasal 3 itu bicara tentang lingkungan berlakunya tata tertib. Lingkungan berlakunya tata tertib. Peraturan tata tertib kemahasiswaan ini berlaku sepenuhnya dalam lingkungan STFT Jafrai Makassar. Jadi berlaku ini pada mahasiswa atau pada kampus STFT Makassar. Ya, ini tidak berlaku peraturan ini bagi mahasiswa yang mahasiswa luar atau orang lain. Ya, ini hanya khusus kita mahasiswa STFT Makassar. Yang berikutnya, peraturan tata tertib kemahasiswaan ini juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan atau peristiwa yang terjadi di luar kampus STFT Makassar yang berakibat pada pencemaran nama baik. Jadi, tata tertib kemahasiswaan ini maksudnya berlaku untuk seluruh mahasiswa STFT Jafrai, baik yang sedang berada di luar kampus, seperti yang sedang PKL, berada di luar kampus ketika sedang liburan, berada di luar kampus ketika sedang berada jalan-jalan, atau di mana saja, pokoknya pada saat dia sedang terdaftar sebagai mahasiswa, maka tata tertib ini berlaku juga untuk semua yang sedang berstatus mahasiswa. STFTJ Makassar. Yang berikut di pasal 4. Di pasal 4 tentang waktu kegiatan. Semua kegiatan di kampus itu berlangsung untuk program kegiatan belajar mengajar, berlangsung antara pukul 7.30 sampai 21 WITA. 7.30 ini adalah ibadah pagi yang setiap hari dan kegiatan yang diatur oleh Majelis Kapel setiap hari kerja maksudnya, yaitu Senin sampai Jumat, setiap hari kerja pada jam 7:30 pagi sampai jam 21 karena ada kelas ekstensi yang berlangsung kuliahnya jam 5 sampai jam 9 malam. Nah, disinilah kegiatan kampus itu berlangsung. Ya, jadi ini saudara semua harus ketahui, kalau saudara kelas pagi misalnya yang kelas reguler itu berkegiatan sampai jam 4 sekolah atau kelas belajarnya sampai jam 4, karena jam 5 diberlakukan untuk teman-teman yang ada di kelas ekstensi. Karenanya saudara juga yang di kelas reguler, kalau saudara melakukan olahraga atau melakukan kegiatan di luar dari jam belajar, kalau misalnya jam 5 saudara olahraga, tolong hargai juga waktu olahraga, jangan berteriak-berteriak karena akan mengganggu belajarnya teman-teman yang di kelas ekstensi. Itu maksudnya ya, karena ini masih dalam kegiatan kampus dalam belajar mengajar di kampus kita. Yang kedua, berikan wewenang pemberian izin bidang kemahasiswaan pada ayat 3 diatur sebagai berikut. Ada penjelasan di sana, saudara, dijelaskan bahwa untuk kegiatan dalam bidang akademik, izin itu diberikan oleh Wakil Ketua 1 bidang akademik yang ada di kampus ini saat ini adalah Pak Ivan yang merangkap sebagai bidang akademik. Maaf ya, saya cas dulu, ini sudah lowbat. Ya, yang kedua, untuk kegiatan bidang administrasi dan umum itu diberikan izin oleh
Pak Robi, yaitu Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan ini ya, bukan bidang umum, administrasi dan keuangan. Itu kalau saudara-saudara mau mengurus urusan keuangan atau urusan izin atau administrasi, saudara akan bertemu dengan Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan, administrasi umum dan keuangan ya. Sedangkan untuk kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler di tingkat sekolah tinggi ini izin diberikan oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, yaitu saat ini saya ya. Jadi ini saudara sudah tahu, saudara mau mengurus apa nih? Mau mengurus akademik, misalnya kuliah-kuliah, mau izin cuti dan sebagainya. Nah, itu Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kalau saudara mau ngurus KRS-nya, misalnya nilainya belum masuk dan sebagainya, urusnya di Wakil Ketua Bidang Akademik, tapi kan tidak bisa diurus sendiri oleh Pak Ivan, jadi ada staf bidang akademik, ya, itu staf bidang akademik. Untuk kegiatan keuangan, mau membayar uang kuliah atau mau mengurus cuti dan sebagainya, itu ada di bagian administrasi, Wakil Ketua 2. Bukan Pak Robi yang akan mengurus juga, tapi ada staf yang mengurusnya, bagian keuangan dan administrasi. Dan yang ketiga, bagian kemahasiswaan. Kalau mau mengurus soal urusan kemahasiswaan, ada pelanggaran-pelanggaran atau bagaimana kegiatan-kegiatan untuk kemahasiswaan meningkatkan prestasi mahasiswa, mutu mahasiswa, itu bisa berurusan dengan Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Pak Randy, waktu saya sudah habis ya. Ya Bu, sisa 2 menit. Baik, saya selesaikan dengan cepat. Pasal 5 itu adalah status mahasiswa. Di pasal 5 ini, status mahasiswa dikatakan begini, semua mahasiswa adalah sama dalam status sebagai mahasiswa. Tidak ada mahasiswa yang istimewa dan tidak ada pula mahasiswa yang kurang istimewa. Jadi di sini tidak ada mahasiswa, oh ini karena anaknya dosen, oh ini karena temannya, oh ini karena keluarganya dan sebagainya. Semua sama ya, kita semua sama ketika kita berstatus sebagai mahasiswa, jadi kita harus bedakan ini urusan kemahasiswaan, ini urusan belajar mengajar, atau ini urusan pribadi di rumah. Nah, ini bisa harus dibedakan. Tidak dibenarkan sebagai mahasiswa SDFT Jafre Makassar menonjol-nonjolkan status sosialnya. Misalnya dia merasa saya anaknya pejabat, bapak saya ini gubernur, bapak saya ini Pak Camat. Jadi saya ini lebih hebat daripada kamu, bapakmu itu cuman petani. Kalau saya ini bapak saya pengusaha, saya orang kaya dan sebagainya. Tidak boleh itu terjadi karena kalau itu terjadi maka ada ada pelanggaran di sini ya. Saudara harus memperhatikan itu, saling mengingatkan. Baik itu sebagai upaya melemahkan orang lain, menghindari hukum, tugas dan tanggung jawab maupun sebagai upaya mengintimidasi orang. Tidak ada ya, tidak boleh di kampus ini. Jadi tidak boleh menonjolkan sosialnya, statusnya, atau merasa lebih hebat sehingga bisa menindas atau membuli orang atau menghina atau melemahkan atau merasa dia kebal hukum sehingga dia boleh melakukan apa saja karena saya punya orang tua adalah pengacara jadi saya boleh seenak. Itu juga tidak seperti itu ya. Intinya tolong dijaga dan tidak menonjol-nonjolkan status sosial. Pasal 6 hak dan mahasiswa, hak mahasiswa. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, perlakuan dan perlindungan hukum yang sama. Semua sama ya, dalam pengajaran berhak dapat pendidikan, dapat perlakuan dan perlindungan hukum yang sama. Artinya kalau salah ya tentu berurusan dengan hukum pasti salah. Kalau benar ya pasti dibela. Begitu ya. Melakukan pengembangan diri secara positif dan terarah. Jadi ada pengembangan diri yang harus dilakukan secara positif.
Yang berikutnya menyalurkan aspirasi secara konstruktif dan bertanggung jawab. Dengan maksud mahasiswa memiliki hak untuk bertanya, untuk mendengar. Intinya adalah mahasiswa semua kita punya hak yang sama. Mahasiswa melakukan kegiatan berhak untuk menggunakan fasilitas. Selama dia menjadi mahasiswa, dia punya hak untuk menggunakan fasilitas yang ada di kampus, tentunya dengan prosedur yang benar. Tentunya dengan aturan yang telah ditetapkan. Pasal 7, kewajiban mahasiswa, yaitu menjunjung tinggi dan menjaga nama baik sekolah, menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dan kebersihan, kenyamanan kampus, dan menghadiri ruang kuliah untuk mengikuti kuliah tepat waktu. Nah, itu kewajiban mahasiswa ya, menjaga nama sekolah, memelihara keamanan dan ketertiban di dalam kampus serta fasilitasnya, serta menghadiri di ruang kuliah tepat pada waktunya. Bersikap sopan, ya, saling menghormati, menyelesaikan dan melengkapi urusan administrasi dan keuangan. Tadi sudah saya sampaikan, dan mematuhi semua peraturan tata tertib kemahasiswaan. Nanti saudara akan menandatangani kesediaan saudara untuk mengikuti peraturan kemahasiswaan. Pasal 8 tentang kehidupan rohani. Kehidupan rohani mahasiswa adalah mengikuti wajib nih ya, wajib mengikuti ibadah baik di kapel maupun di kamar-kamar, di kelompok-kelompok yang akan diatur oleh majelis kapel. Itu wajib hukumnya. Berikut bertanggung jawab memelihara persekutuan pribadi. Itu ada renungan pribadi, saat teduh pribadi. Saudara akan didampingi oleh kakak-kakak yang akan memberi contoh bagaimana saudara akan merenungkan firman Tuhan saat teduh setiap hari. Mahasiswa diwajibkan menerima dengan tulus setiap nasihat, baik dari dosen atau karyawan dan semua yang senior atau lebih tinggi dari saudara. Kita harus saling menasihati. Setiap mahasiswa ya harus terdaftar sebagai anggota tetap di salah satu gereja lokal. Ya, ini nanti saudara akan memberi laporan, tapi karena pandemi kita akan punya program sendiri. Di masa pandemi ada sedikit hal yang berubah, tapi yang pasti saudara harus terdaftar sebagai salah satu anggota di Kota Makassar sebagai anggota jemaat yang tetap. Pasal terakhir ini yang saya mau sosialisasikan di pasal 9 tentang ibadah dan saat teduh. Tadi mahasiswa STT Jeffrey adalah mahasiswa yang telah bertobat. Saudara masuk ke sini, saudara harus mengalami pertobatan dulu. Kalau saudara belum memiliki pertobatan, saudara perlu untuk dibimbing, saudara perlu mencari dosen atau senior yang bisa membimbing saudara agar saudara bertobat. Ini syarat pertama saudara secara rohani yang harus saudara miliki. Yang kedua, memiliki saat teduh pribadi jam 4.30, ini bagi yang di asrama dan yang di luar asrama, saudara sebaiknya mengikuti ini karena ini menjadi cara hidup yang akan menjadi gaya hidupmu. 4:30 sampai jam 5 saudara memiliki waktu teduh, sehingga jam 5 akan ada jadwal kerja bakti. Itu jadwal kita ya. Mengikuti secara aktif semua ibadah dan persekutuan yang telah diatur oleh sekolah dan hadir 5 menit sebelumnya. Kalau terlambat 15 menit, saudara akan dinyatakan tidak hadir. Dan tadi saya sudah sampaikan ibadah kita setiap hari jam 7.30 sampai jam 8.30 yang diikuti oleh seluruh sivitas akademik. Jadi dosen, karyawan juga wajib mengikuti kegiatan ini. Ada persekutuan doa yang akan dilaksanakan oleh BEM dan tidak diizinkan berada di perpustakaan pada saat ibadah sedang berlangsung. Memimpin ibadah pagi nanti akan diatur jadwal. Demikian sosialisasi untuk perkenalan kita dalam bidang kemahasiswaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Randy. Terima kasih banyak Ibu Tri Supartini yang sudah sampaikan pembekalan untuk peraturan-peraturan berkaitan dengan kemahasiswaan. Baik, masih hidup semuanya? Kalau setengah hidup? Masih, Pak. Masih, Pak. Mantap. Aman, Pak. Luar biasa. Aman ya. Oke, masih kita akan lanjut. Kita akan dengarkan materi dari
Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara lagi. Ya, karena sudah sedikit lewat, kita akan langsung dengar di waktu, dipersilakan untuk Bapak Robi. Setelah itu kita akan break. Baik, terima kasih kembali Pak Randy dan selamat kembali Bapak yang dikasihi Tuhan ya. Ini memang sepertinya rally ya. Saya tidak tahu saudara di samping-samping ada minum atau tidak ya. Saudara tentu boleh minum ya. Jangan tahan minum. Silakan yang mau minum, saudara boleh 1-2 menit, saudara boleh ambil minum yang mau minum, yang mau berdiri sedikit silakan stretching dulu ya supaya nggak kecapean. Silakan. 1-2 menit silakan. Terima kasih. Dari panitia sudah antar nih. Ada berapa? Ini sekarang. Tidak tahu ya, tapi itu. Pak Free LC, tolong unmute suaramu ya. Oh iya. Banyak. Jadi mau bawa kan? Oh ini aja ke atas dulu. Semuanya? Oh berat banyak. Oh semuanya. Jeffrey Studio bisa minta tolong mute. Ya, host bisa mute aja. Nanti jam Ada berapa? yang lupa hostnya bisa mute. 10.25. Yo. Ya, hostnya juga nggak di tempat. Mesti bagi co-host dengan Pak Randy. Randy minta co-host supaya bisa. Sudah, Pak. Maksudnya Pak Randy minta dijadikan co-host. Oke. Nanti saya minta mereka untuk. Perlu ada panitia yang lain yang jadi. Oke, baik, silakan kembali dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Memang di kita kehidupan berbangsa bernegara dan pembinaan kesadaran bela negara. Nah, tapi materi ini saya akan sampaikan ambil program Pak Presiden kita ya, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yaitu revolusi mental. Itu adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melaksanakan program pemerintah. Dalamnya juga sudah ada unsur bela negara dengan menolak radikalisme yang muncul, ya, paham-paham radikalisme yang muncul dan bisa menghancurkan kesatuan bangsa. Baik, karena dari awal sudah dimulai dengan doa, jadi kita lanjut terus nih. Saya akan share screen. Ya, gerakan revolusi mental ya.
sejarah revolusi mental ini bukan hal baru karena sebenarnya Presiden pertama RI, kalau ada yang masih ingat Presiden pertama, itu Soekarno, sudah memberikan konsep dan mencetuskannya pada 1957. Waktu itu revolusi nasional sedang mandek, padahal tujuan revolusi belum tercapai. Revolusi mental ini merupakan suatu gerakan untuk menggembleng manusia. Menggembleng ini bahasa Jawa ya. Ya, ini membina manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih. Ini kok kayak Alkitab gitu ya. Menjadi manusia baru berhati putih, berkemauan baja, semangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Nah inilah sebenarnya tujuan revolusi mental ini baik sekali untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau saudara bisa seperti ini, tentu saudara akan menjadi salah satu dari generasi bangsa yang akan menorehkan cara, tetapi juga akan menambah kemajuan pembangunan minimal di generasi kita. Lalu apa itu? Ini merupakan gerakan seluruh masyarakat, baik itu pemerintah maupun rakyat, dengan cara yang cepat, makanya disebut revolusi. Cara cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa, juga negara, untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat, sehingga memenangkan persaingan di era globalisasi. Nah, kita ada di era globalisasi. Dunia menjadi tanpa batas. Dunia di dalam genggaman. Okay. Dulu, dunia itu rasanya sangat luas. Rasanya sangat jauh. Hari ini, dunia menjadi sangat kecil. Dunia menjadi tanpa batas. Dunia menjadi sebatas genggaman. Ya. Kalau saudara mahir menggunakan fitur-fitur di HP saudara, saudara ada di sini, saudara bisa tahu persis di mana bapak saudara sekarang, di mana ibu saudara bagi yang masih hidup ya. Kalau yang sudah dipanggil Tuhan, saudara tidak bisa Google Map sampai ke surga. Tapi kalau saudara, orang tua saudara ya masih ada di bumi ini menggunakan smartphone, saudara bisa mengetahui persis keberadaannya. Ya, kalau saudara bearing maps-nya, dimanapun dia pergi, saudara bisa buntutin gitu ya, bisa tahu, oh dia lagi di sini, dia lagi di mana gitu kan. Itu memang kemajuan. Dunia menjadi sesuatu yang kecil ya, saudara bisa lihat orang di Amerika di mana, atau saudara bisa lihat Olimpiade gitu ya dari Indonesia sekarang. Ya, Olimpiade dilakukan sekarang minus penonton ya, tetapi kita dari seluruh dunia bisa nonton. Ya, saya nggak tahu ada nggak yang nonton bagaimana Grecia, Oli dan Rahayu memenangkan medali emas untuk ganda putri badminton ya. Itu karena dunia sudah dalam genggaman. Saya juga tidak bisa nonton TV karena saya ada di kantor. Tetapi HP saya bisa menampilkan acara Olimpiade. Nah, itu dia kan, kita nggak ke sana. Tapi kita juga bisa ikut. Nah, inilah tujuannya. Supaya kita memenangkan persaingan di era globalisasi. Pendapat Presiden sekarang, Pak Jokowi, ya, itu adalah panggilan akrabnya. Untuk lebih memperkokoh kedaulatan. Ya, bagaimana bangsa ini bisa punya kedaulatan dalam arti
kedaulatan itu punya power ya untuk juga bisa diri dan berbicara atas nama bangsa Indonesia, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa. Kita perlukan yang namanya revolusi mental. Sebenarnya ini dalam konteks bernegara sama juga sih untuk konteks kita dalam studi anak muda ya atau ada di kampus ini, bahwa saudara juga butuh revolusi mental untuk bisa menunjukkan prestasi. Ya. Dengan begitu prestasi saudara memungkinkan saudara untuk kokoh, untuk dapat tegak berdiri. Ya. Nah, revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat ya. Ini tadi sudah menangkan persaingan di era globalisasi. Ini mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini adalah tujuan revolusi mental. Saya nggak sedih lihat Olimpiade kali ini. Biasanya kita masuk dalam kelompok yang disegani untuk Olimpiade, tapi aduh hari ini kok baru 1 emasnya kan, saya tidak tahu kalau ada emas yang lain, saya jadi apa ya, jadi lemah lihatnya, hanya bisa mengantongi sekian medali, nggak sampai 10 medali kita ya, waduh itu gimana gitu ya, biasanya kita cukup disegani, tapi kali ini nggak lagi karena pandemi ya, tetapi bagaimana, inilah tantangannya. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa besar dengan bangsa lain di dunia. Nah, itu bukan pada bangsanya, tetapi itu pada masyarakatnya. Saudara sebagai orang-orang muda yang terpanggil sekarang untuk studi, karena saudara menjadi orang-orang yang berprestasi. Oh, ini kan kita sekolah pendeta. Oh, jangan bilang ini sekolah pendeta. Saudara adalah penentu, ya, penentu dalam masyarakat. Kenapa? Karena kita menggembalakan begitu banyak orang, kita memimpin begitu banyak orang di masyarakat. Saudara menangkap visi ini, saudara akan kuliah dengan sebaiknya, saudara akan tamat dengan prestasi yang terbaik, dengan kualifikasi yang terbaik, dengan skill yang terbaik, saudara akan pulang dan lakukan dan kerjakan tes pelayanan dengan kualitas yang sangat baik, dan itu akan menghasilkan orang-orang dengan mental baja seperti tadi ya, semangat elang Raja Wali ya, yang tidak kenal menyerah, ya, mundur, tetapi siap untuk berjuang dan berkompetisi. Nah, dalam hal ini Pak Presiden menyebutnya sebagai nawacita. Prioritas ini punya beberapa agenda. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Ini penting. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu negara kita menjadi seperti tidak aman. Dalam tanda kutip. Ada banyak masalah, ada banyak diskriminasi, dan juga bahkan persekusi. Ya. Bukan cuma diskriminasi, tetapi bahkan sudah meningkat menjadi persekusi atau penganiayaan. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Ini adalah tujuan dan agenda prioritas yang sedang dibangun negara kita. Negara kita tahu bahwa terlilit dengan akar-akar korupsi, ya. Jadi apa yang kita sebut KKN pada masa lalu itu melilit bangsa ini sampai kepada akar-akar. Nah, kita bersyukur bahwa ada pemerintahan baru yang mau membongkar, mau memperbaiki kembali, walaupun tidak mudah. Tetapi kita lihat, itulah semangat Pak Jokowi. Akhirnya KPK dengan penguatan yang hebat
dan dorongan untuk memangkas praktek-praktek korupsi di negeri ini, untuk membersihkan sistem pemerintahan dari berbagai pengelolaan yang tidak baik, termasuk pungutan-pungutan liar. Nah, itu membutuhkan mental dan moral. Sebabnya mental yang baik, moral yang baik penting di sini. Kalau tidak diperkuat dengan keagamaan juga, maka itu sulit, ya. Sulit. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar. Orang pintar di negeri ini banyaknya. Tetapi integritas yang menjadi persoalan. Orang sangat pintar, sangat pandai, tetapi tidak punya integritas, maka ilmunya kemudian bisa digunakan untuk menghancurkan orang lain. Itu persoalan. Sedangkan tujuan keilmuan adalah untuk membangun kemaslahatan, untuk membangun kesejahteraan, untuk memberikan manfaat bagi community, ya, ada masyarakat yang. Agenda lainnya yang ketiga, bangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Ini adalah tujuan Jokowi. Sebabnya untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Indonesia, saudara boleh lihat apa yang terjadi di Sumatera dengan tol yang luar biasa. Saya pernah lewati tol dari Bakauheni itu, ini jalur trans dengan tol yang luar biasa, ya. Dan kemudian saudara ke Papua, ya. Dulu Papua hanya bisa diakses dengan pesawat di beberapa tempat, ya. Kalimantan juga itu jalan yang sangat sulit dilewati. Tapi hari ini Jokowi memprioritaskan pembangunan desa, daerah-daerah, membangun sehingga beberapa tahun lalu saya ke Papua, harga bensin subsidi itu 18.000. Kalau tidak disubsidi ya suka-suka. Mau taruh harga 30, 40, 50.000 per liternya silakan. Itu kan suka-suka namanya. Tetapi hari ini Jokowi memperjuangkan harga bensin yang sama untuk Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke daerah pedalaman Kalimantan Utara, ya, dulu masih Kaltim semuanya. Itu untuk harga Indomie di Makassar waktu itu Rp1.000, 1.000-an, tetapi saya sampai di sana harga Indomie sudah 5.000-an. Ya. Itu adalah perbedaan yang mencolok. Tapi sekarang Jokowi membangun desa, membangun untuk menikmati kesatuan, ya. Inilah yang diperlukan. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Tadi saya sudah sebut. Itulah sebabnya KPK diperkuat, lalu ada perbaikan di sistem pemerintahan untuk mengurangi pungli-pungli dan berbagai akses korupsi. Itu sebabnya pembayaran sekarang menjadi cashless, ya. Biasanya kita bayar itu langsung dengan uang cash, ya. Sekarang cashless, ya. Tilang pun bukan pungli itu, ya. Kita ditilang di jalan sama petugas kepolisian, tapi kemudian ya uangnya kemana begitu, ya. Dan lagian seringkali cuma disuruh atur damai. Atur damai aja, nggak usah pakai kertas tilang, nggak usah sidang dan seterusnya. Sekarang nggak bisa. Tilangnya sekarang bahkan elektronik. Saudara nggak perlu ada polisi, tapi dia sudah tempatkan kamera. Tiba-tiba saudara melanggar, nanti surat tilang dikirim ke rumah, atau kalau ternyata alamatnya salah, akan tersimpan waktu pembayaran pajak kendaraan, otomatis akan ditagihkan. Nah, ini mengurangi bentuk-bentuk pungutan liar. Urusan-urusan pemerintah, bayar-bayar pajak, sekarang aksesnya semua online. Nggak ada lagi bayar-bayar tunai. Nah, itu mengurangi korupsi. Ya, bangsa menjadi bermartabat. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ini hal yang sangat penting dari agenda prioritas. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, dan kita harus ada di situ.
Itulah sebabnya kita ada di sini untuk juga membantu, menolong, meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Tapi sebenarnya tujuan kita melampaui tujuan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia hanya membangun manusia Indonesia yang berkualitas untuk hidup di Indonesia. Kita tidak hanya di situ. Kita membangun kualitas hidup manusia Indonesia tidak hanya untuk hidup berkualitas di Indonesia, tapi hidup berkualitas di mana? Berkualitas sesudah tidak tinggal di Indonesia. Kemana memang? Bukan pindah ke luar negeri, tapi berpindah dari bumi ini ke langit dan bumi baru, ya. Itu kualitas yang kita perjuangkan, kan? Kenapa kita layani jemaat? Supaya dia punya kehidupan yang baik, dia berpindah dari neraka ke surga. Itu. Lalu yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Nah, dengan adanya revolusi tadi, ya revolusi mental yang dilakukan, maka produktivitas rakyat harapkan meningkat. Daya saing di pasar internasional juga meningkat. Ini yang penting. Kenapa? Karena kita adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Tetapi dalam hal pengelolaan kita sangat rendah. Sehingga kita menghasilkan bahan mentah, bahan baku yang sangat, tapi tidak mampu mengolah untuk menjadikan itu sesuatu produk jadi yang memiliki nilai tinggi sehingga memiliki nilai jual yang jauh lebih mahal. Itu masalah kita. Inilah yang perlu diperbaiki, dan inilah yang Jokowi mulai potong beberapa tempat itu, seperti saudara dengar Freeport, ya, tambang emas yang ada di apa ini, ya, nikel, ya, nikel yang sekarang nikel kita biji nikel terbaik, tapi kita tidak punya kemampuan untuk apa itu mengelola, hanya bisa memproduksi. Sekarang Pak Jokowi buat aturan, ya, buat aturan, wah ini harus Indonesia. Nah, bangsa-bangsa lain mulai emas nih, kenapa dibuat begitu? Kenapa mereka mengambil keuntungan dari bangsa kita? Kita penghasil batu bara, penghasil minyak bumi, semuanya kok orang lain yang nikmati, termasuk ikan pun, ya. Saya ke Manado di Bitung namanya, itu ada pabrik tuna. Sebenarnya dibuat di situ, selesainya di pabrik itu sudah menjadi bentuk tuna yang kita beli di dalam toko. Namun di situ masih perlu dilabel. Nanti labelnya dibuat made in Japan, ya. Made in Japan. Ini buatan Jepang. Ternyata itu tidak. Itu kan ikannya diambil di perairan Indonesia di Bitung. Karena itu adalah perusahaan Jepang, maka dibuat dulu menjadi ekspor, ya. Seperti diekspor lalu diimpor kembali ke Indonesia. Nah, kita menikmati ikan kita sendiri tetapi dengan biaya yang sudah mahal. Sama dengan kopi Toraja. Perusahaannya apa? Toarco, Jepang juga. Akhirnya kita nikmati apa? Kopi terbaik dari Toraja kita nikmati dengan kualitas ekspor impor. Harganya menjadi selangit, padahal yang apa itu? Yang produksi Toraja hidupnya di tanah Toraja gitu kan, dan beberapa kopi Toarco yang ada di Indonesia termasuk Eko Wamena ternyata ada. Oh ya. Nah, itu contoh-contoh. Saya ke Krayan, perbatasan Malaysia. Penghasil beras merah. Beras merah dengan kualitas super yang harganya sangat mahal. Kalau kita biasa beli beras harga 10.000 per kilogram. Beras ini dalam 3 kilo bisa seharga 100 ribuan. Di mana? Di toko-toko, ya. Ada yang sampai harga 40 ribuan per kilonya. Padahal ditulis di situ made in Malaysia.
Bukan Malaysia itu beras merah krayan gitu kan, yang kemudian dibeli oleh orang Malaysia. Saya ada di sana, saya lihat, waduh, saya dapat beras dengan kualitas, tetapi beda kalau gitu ya. Ini memang masalah. Nah, sekarang bagaimana hal ini bisa diperbaiki? Tentu dengan memperjuangkan yang terbaik untuk yang berikut, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Nah, ini yang sedang digalakkan. Ini sedang digalakkan. Dan Pak Jokowi yang lalu, waktu debat Pilpres ya, itu banyak ngomong soal ini ya. Dan memang dia buktikan bahwa dia ngerti soal itu. Syukur kali ini kita punya presiden yang pebisnis. Karena beliau berangkat dari seorang bisnismen, maka sekarang dia mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi, dibantu dengan menteri-menterinya yang juga punya skill di bidang itu. Ya. Itu hebat ya. Orang-orang yang mampu menggerakkan sektor ekonomi domestik. Bahkan bukan cuma di Indonesia ya, beberapa menterinya juga punya bisnis yang laku di luar negeri. Ini bagaimana itu dikuatkan di Indonesia sehingga menghasilkan kemandirian ekonomi. Sayangnya karena pandemi datang dan banyak sekali PR bagi pemerintah, termasuk kemudian banyak hal tidak bisa dijalankan dan terlalu banyak anggaran yang perlu digelondongkan untuk menangani suasana pandemi ini. Yang ke-8 adalah melakukan revolusi karakter bangsa. Ini bagian yang sangat dekat dengan kita, pembinaan karakter. Kalau bangsa itu dibangun berkarakter, maka tentu akan menghasilkan manusia-manusia berkarakter sehingga dimanapun mereka ada, dalam pekerjaan dan profesi apapun mereka ada, mereka adalah orang-orang yang berkarakter tinggi, sehingga bukan hanya prestasi mereka yang luar biasa dihasilkan, tetapi kemudian hasil-hasil dari kemajuan itu boleh terjaga dengan baik juga ya, boleh terpelihara baik karena adanya karakter manusianya yang baik. Yang ke-9 adalah memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Nah, dalam hal ini kesadaran berbangsa dan bernegara, ini penting dibangun sebagai anak bangsa yang berlandaskan Pancasila. Karena di Pancasila kita, di kaki burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun Indonesia itu majemuk, walaupun Indonesia itu punya keragaman suku yang sangat banyak, meskipun kita punya perbedaan yang sangat banyak dalam hal suku bahasa, tetapi kita adalah satu Indonesia. Nah, ini penting sehingga semua bentuk paham, semua bentuk ajaran, semua bentuk yang mencoba melawan kebinekaan, menghancurkan kesatuan bangsa, semua yang mencoba untuk membangun paham-paham radikal untuk kelompok-kelompok mereka sendiri, itu harus dilawan dengan perspektif kebinekaan. Bahwa kita satu Indonesia meskipun kita berbeda-beda dalam hal suku, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka Indonesia akan dibangun kuat. Orang-orang akan lebih melihat kepada
keharmonisan, ya, bukan kepada perbedaan yang kemudian membuat misahan. Ini hal yang penting, ya. Ini hal yang penting. Jadi di Jeffrey ini, saudara akan segera temukan bahwa kita seperti Indonesia Mini. Indonesia Mini kenapa? Karena hampir semua suku besar, ya, hampir semua suku besar ada di kampus ini. Nah, saudara akan segera masuk di kamar-kamar dan saudara akan lihat, bagi saudara yang tinggal di kampus, saudara akan mungkin untuk pertama kalinya, saudara dari Kalimantan pertama kalinya berjumpa dengan orang Papua, ya, atau orang Sumatera, atau orang Jawa, dan yang lain juga begitu. Saudara dari tempat lain pertama kalinya jumpa dengan suku yang lain, dan bahkan tinggal sekamar, begitu ya. Dan saudara sekarang terbiasa untuk mendengar bahasa-bahasa lain juga, gitu ya, bukan bahasa alien, tetapi bahasa suku yang seringkali diperdengarkan oleh teman-teman kita. Nah, ini merupakan kekayaan yang seharusnya memberikan kita ruang menghargai kebinekaan itu. Nah, saudara jumpa bahwa ternyata masakan-masakan yang saudara anggap paling enak dari kampung saudara itu tidak enak bagi orang lain, dan orang lain juga punya masakan yang dianggap enak, gitu ya. Ternyata kekayaan kuliner kita pun juga berbeda sangat baik, gitu. Jangankan itu, untuk nasi saja. Beberapa orang suka nasi yang lembek, beberapa yang lain suka nasi yang keras. Kalau masih terasa beras itu baru nasi. Yang lain nggak suka lembek, gitu ya. Nanti itu menjadi persoalan. Saudara akan makan di kamar makan. Nasi lembek ada yang komplain. Kenapa nasinya kayak bubur? Nasi keras ada yang komplain. Kenapa ini masih makan beras? Kan repot, ibu dapurnya bingung. Bagaimana masak nasi yang tidak keras dan tidak lembek. Tapi ini bagian dari bagaimana kita belajar. Memperkuat, memperteguh kebinekaan. Mulai dari hal-hal kecil. Ya, jangan hanya karena nasi lembek keras saudara bertengkar di kamar makan. Jangan hanya karena persoalan kuah sayur saudara bertengkar di kamar makan, ya itu nggak boleh. Jangan karena warna kulit kita beda saudara bertengkar, karena model rambut kita beda saudara bertengkar. Ya jangan, ini adalah kebinekaan. Tidak ada kita yang memilih untuk terlahir sebagai suku kita. Ya, kita tidak memilih orang tua kita tidak memilih suku kita tidak memilih untuk dilahirkan di mana. Kita terlahir dalam izin Tuhan. Itu sebabnya hargai sesamamu sebagai ciptaan Tuhan yang sudah diizinkan Tuhan hadir di dunia ini, dan saudara adalah bagian dari keindahan keanekaragaman ciptaan Tuhan. Oke. Berikut adalah kenapa perlu revolusi mental. Merosotnya wibawa negara, ya, lemahnya sendi perekonomian bangsa, termasuk intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Ini harus dilawan. Dan untuk melawan ini kita perlukan revolusi mental. Sehingga yang tadi itu kembali negara itu berdaulat, berwibawa. Ekonomi ditingkatkan, dikuatkan, dan menjadi mandiri. Intoleransi dan krisis bisa dibendung dan bisa direduksi, bisa dikurangi. Banyak praktek-praktek intoleransi, ya, dan ada banyak krisis juga terjadi. Itu harus dilawan dan direduksi. Nah, itu revolusi. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Ya, praktik dalam berbangsa dan bernegara yang dilakukan dengan tidak jujur, tidak memegang etika dan moral, ya, tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan.
dan tidak bisa dipercaya. Ini harus kita lawan nih, ya, supaya kita bisa mengaplikasikan, melakukan revolusi mental. Kemudian dalam bidang perekonomian kita tertinggal jauh dari negara lain karena kita kehilangan etos kerja. Orang Indonesia alamnya sangat kaya. Etos kerjanya kurang, daya juangnya kurang, daya saingnya kurang, semangat mandirinya kurang, kreativitasnya kurang, inovasinya kurang. Itulah masalah. Ya, bagaimana membangun etos kerja, daya juang, daya saing, semangat mandiri, kreativitas, dan semangat inovasi. Kita dimanjakan oleh alam kita. Kalau saudara pergi ke beberapa daerah di Indonesia, saya pergi di beberapa tempat yang kaya dengan durian. Sampai durian busuk-busuk, nggak ada yang beli, nggak ada yang makan karena semua orang punya. Tapi di tempat lain, orang butuh tapi tidak ada. Nah, ini masalah. Kita nggak mampu ciptakan kreativitas bagaimana mengakali itu. Bagaimana membuat dodol kah supaya dia tahan. Jangan cuma buahnya yang dijual, tapi hasilkan dodol durian gitu kan. Atau apa. Ini semangat kerja yang kurang. Saya pergi di beberapa tempat Indonesia. Ada tempat-tempat yang merupakan penghasil minyak, tapi sulitnya menemukan bensin, sulitnya menemukan solar. Padahal di situ pabrik minyak. Ya kan? Pabrik minyak kok kekurangan minyak gimana nih? Memang masalah, ya. Di daerah penghasil minyak tapi kurang sekali pom bensin yang buka 24 jam. Bukan karena pom bensin yang nggak mau buka. Saya tanya, kenapa kok di sini nggak buka? Susah cari karyawan Pak yang mau kerja dari malam sampai pagi. Wah, ini susah. Etos kerja yang kurang, daya juang, daya saing, semangat mandiri, kreativitas, semangat inovasi, ini sangat kurang. Dan itulah sebabnya kita perlu. Bagaimana orang-orang dengan etos kerja yang tinggi dan punya daya juang yang ini penting ya. Cina di masa lalu itu negara raksasa penduduk tetapi kemiskinan sangat tinggi. Waktu mereka mengalami revolusi mental, kemudian mereka membangun Cina yang kuat, luar biasa. Mereka punya hal contoh kecil. Saya ketemu dengan beberapa teman dari China yang masih sekolah karena organisasi yang lalu kemudian satu waktu marahi oleh pembinanya karena dia pacaran, lalu dimarahi dengan sangat marah ya. Saya panggil teman saya, pembinanya adalah teman saya, marah itu. Dia bilang, ini bukan masalah kecil karena dia ini mahasiswa dan nanti kalau ketahuan pacaran itu dia akan dikeluarkan dari sekolahnya dan di blacklist, tidak diterima untuk kuliah di seluruh China. Wow, kaget. Kita di kampus ini di Jeffrey itu semester dulu zaman kami semester 5, kalau sekarang semester 4 baru boleh pacaran. Itu juga sudah ditertawakan oleh banyak orang, termasuk kampus-kampus teologi lain. Kita bilang aturan di Jeffrey itu semester 4 baru boleh pacaran. Orang lain tertawa. Kenapa? Karena dianggap nggak itu ya. Ya itu peraturan kayak kuno sekali. Tapi kemudian saya ketemu teman dari China itu, saya kaget. Ini bukan mahasiswa teologi, ini mahasiswa umum. Tapi kemudian dibuat aturan macam itu. Itu kok, itu saya kaget juga. Aturannya. Termasuk dalam hal, ya kebetulan ini Olimpik ada. Dalam hal pencadaran atlet. Kita lihat atlet-atlet Cina banyak sekali yang baru-baru muncul, atlet baru tapi berprestasi luar biasa. Kenapa? Ya. Jadi ada sistem revolusi mental di situ. Kemudian saya belajar bahwa mereka mati-matian bertarung hidup mati, atau mereka tidak dipakai sama sekali. Nah, ini bedanya.
Kita atlet Indonesia ya kalau gagal ya dielus-elus aja. Oh ya nanti latihan lagi ya latihan lagi. 2-3 kali bertandang kalah terus tetap dielus-elus. Dilihat China tidak. Kesempatan bersaing siapa yang terbaik mendapat fasilitas, mendapat dukungan, mendapat semua yang terbaik dari pemerintah. Tapi yang tidak berprestasi itu kemudian tidak dapat apapun dan punya peluang. Ini masalah. Jadi mereka berlomba-lomba harus yang terbaik, harus yang inilah yang harus menjadi contoh. Kita juga menjadi generasi yang berjuang berlomba-lomba yang terbaik. Oke, sebagai bangsa kita mengalami krisis identitas karakter. Buat bangsa Indonesia ini juga masalah yang kita hadapi ya. Kita harus gotong royong bekerja demi kemajuan bangsa meluntur. Dulu semangat gotong royong besar ya tinggi di kampung-kampung, tapi kemudian mulai luntur ya, apalagi di kota. Wah itu susah sekali. Orang selalu individual saja ya, individualisnya menjadi tinggi. Kampung-kampung juga sekarang sudah banyak yang turun dalam hal gotong royong. Kenapa? Karena ya orang-orang mulai pada sibuk sendiri dan akhirnya gotong royongnya menjadi. Nah, bagaimana ya kita mengelola ini? Kita harus membangun ya, mulai dari pola pikirnya. Pola pikir kognitif harus diubah. Lalu pola tindak psikomotor juga. Nah, sebenarnya pola sikap dulu, pola sikap afektif. Jadi kalau kognitifnya berubah, pola sikapnya berubah, maka tindakannya juga mesti mengalami perubahan. Dengan begitu, maka bisa menghasilkan apa yang kita sebut secara benar. Nah, dari di sini ada 3 nilai, yaitu integritas, berbicara tentang nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, berkarakter, ya, dan juga kerja keras, etos kerja, daya saing, optimis, inovatif, produktif, serta gotong royong, solidaritas, kerjasama komunal, berorientasi pada kemaslahatan, kesejahteraan. Nah, inilah yang kita harus kerjakan. Bangun integritas, bangun kerja keras, bangun kerjasama. Sering kita sebut dengan istilah networking. Ya. Networking ini kita bangun untuk apa? Network. Jaringan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita perlu jaringan. Yang saya sebut sebagai pemimpin dengan Spider-Man. Kalau dulu pemimpin Superman itu dianggap sangat baik, Superman kemudian tidak bisa karena single fighter tidak. Lalu muncul Batman dengan keunikan. Oh, dia buat lain lagi dengan akan keunikan baik, pemimpin berhasil baik dengan. Tetapi kemudian tetap kalau dia hanya single fighter unik tidak cukup. Yang muncul Spider-Man, pemimpin dengan jaring. Jaringanlah yang membuat ini mungkin. Kita satu tidak bisa. Kita harus bersama. Dan itu ada dalam pepatah perjuangan Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semangat inilah yang perlu dibangun sehingga kebinekaan perlu dibangun. Gotong royong. Jadi revolusi mental adalah gerakan hidup baru dengan mengubah cara pandang, mengubah cara berpikir, dan mengubah cara. Akhirnya saya mau katakan, ayo semangat ya, ayo terlibat, ayo berubah, ubah cara pandang, ubah cara pikir, ubah cara kerja. Saudara akan jadi mahasiswa, saudara harus berbeda dari siswa, ya, berbeda dari siswa. Siswa dikumpul baru belajar, mahasiswa tidak perlu dikumpul-kumpulin. Di sini saudara tidak ada bel yang dibunyikan untuk saudara berkumpul belajar. Kadang-kadang tidak ada. Seringkali tidak ada arahannya, tidak ada perintah untuk mencatat. Kalau siswa kan diperintah untuk mencatat, baru mencatat. Di sini tidak ada perintah mencatat, saudara harus mampu mencatat sendiri. Mampu untuk belajar sendiri walaupun tidak disuruh. Mampu untuk mengatur, menyelesaikan tugas sendiri meskipun tidak dikejar-kejar. Kenapa? Karena saudara harus berubah. Pandang cara pikir. Ya. Membiasakan yang mana ini? Membiasakan yang baik ya. Apa ini tulisannya? Jadi balik.
Saya lagi Zoom. Ya, membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Inilah kata-kata Pak Jokowi yang memang saya ingin kutip, membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Saudara perlu membiasakan apa yang benar. Jangan benarkan kebiasaan saudara. Itulah revolusi mental. Biasakan yang benar, jangan benarkan kebiasaan. Saudara boleh terbiasa malas di rumah, sekarang itu salah. Maka saudara tidak boleh lanjutkan. Saudara harus membiasakan yang benar. Itu tidak boleh lagi dilanjutkan. Karena itu tidak baik. Dan karena itu biasakanlah yang benar, bukan benarkan. Terima kasih. Dan kiranya Tuhan ya kita hanya punya 2 menit sesuai jadwal panitia. Jadi saya kembalikan kepada Pak Randy. Kalau ada waktunya silakan, tapi saya kembalikan ke panitia dulu. Biarkan panitia atur. Baik Bapak, banyak sudah menyampaikan materi selama 1 jam yang lalu terkait revolusi mental. Terima kasih. Mungkin kita akan langsung ke break saja Bapak. Tidak banyak waktu. Oke. Saya ikut panitia. Silakan panitia. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak Robi. Para peserta ospek, kita akan masuk ke break. Jadi silakan pergunakan waktu dengan baik. 20 menit ini kita akan istirahat, break dulu sejenak. Nanti masuk lagi akan masuk ke pembakalan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Yunus Laukapita. Dan setelah itu akan diakhiri nanti dengan ibadah dan mendengarkan diisi dengan kebenaran firman Tuhan oleh salah satu rohaniawan kita dari Australia, Bapak Christopher Luthi. Ya, silakan bisa rehat sejenak supaya kuotanya tidak termakan, bisa keluar nanti waktu jam 10.45 sudah kembali, sudah ada di Zoom. Oke. Minta maaf yang ikut dari luar tidak bisa dapat snack, kami tidak bisa kirim dari sini ke sana. Jadi ya sediakan snack masing-masing. Oke, siap. Oke. Ya.
Halo guys. Kondi, sudahlah kau berulah Kondi. Ferdinand. Sudah dimulai kah? Hello everybody. Gasper Ai, buat apa? Yes. I can see you. Ayub. Ayub. Erik. Teman-teman, rusak lah. Ini masa kita geser rep layar nah. HP-mu kentang. Erik. Kalwan bahasa. Theo kop senyum manis sekali. Macam ini kopi saya minum. Theo itu kalau di NTT itu sebut perempuan. Gasper. Botak. Theo. Tapi itu Dep nada beda. Kalau Theo itu nama orang, kalau Theo itu sebutan orang. Theo. Jadi Theo dan Theo itu beda. Dekat-dekat. Ya, dari Oke, cukup perbincangannya. Nanti lagi lanjut. Pak Yunus sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baik, ya kita akan masuk ke materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Yunus Laukapitang. Beliau akan bawakan materi dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup dan Kampus Sehat, kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, jika Bapak sudah ada di tergabung sama-sama dengan kita di Zoom, saya persilakan kepada Bapak Yunus untuk sampaikan materi. Ya, shalom. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom. Pak. Ya, untuk semua ya, selamat bertemu lewat udara. Dari Tuhan Allah itu roh ya, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat. Jadi kita menggenapi firman-Nya. Jadi kita bertemu satu dengan yang lain tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya ada yang pakai masker putih, ada yang masker hitam. Saya tidak bermasker, dan saya sendiri. Oke. Dengar suara saya ya. Baik, kita akan mulai dengan doa. Ya. Yang berdoa ini Ronald. Ronald mana? Silakan berdoa. Oke. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk sesi selanjutnya yang akan kami lanjutkan dalam aspek ini. Biarlah kami Maba 2021 diberikan hikmat Tuhan agar kami bisa menangkap betul-betul apa yang akan disampaikan oleh pemateri Tuhan di dalam nama Yesus. Juga berikan hikmat-Mu Tuhan kepada Bapak Yunus yang akan membimbing kami Tuhan dalam materi yang kedua ini. Biarlah
Ya betul-betul Tuhan menyampaikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sesi selanjutnya ini dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh, sorry. Ya, maaf tadi tidak kasih. Ya, jadi kita ada dalam satu kampus dan satu lingkungan ya, lingkungan kampus ya, kita bisa katakan begitu. Dan di dalamnya ada orang-orang hidup di situ. Lingkungannya hidup ya, ada manusianya, ada juga pohon-pohon, ada juga tikus, apalagi di kampus ini yang hidup-hidup. Nyamuk-nyamuk, juga virus-virus yang lain. Ya, jadi Tuhan izinkan itu ya. Kita ada tinggal sama-sama. Jadi bagaimana supaya kita sadar lingkungan hidup dan kita semua jadi sehat. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya. Kalau kita tidak sadar ya artinya lingkungan itu bisa menjadi tidak sehat dan berdampak pada kita sendiri, kita bersama, gitu ya. Ya. Saya akan coba untuk menyampaikan materi ini untuk kita punya pemahaman bersama ya. Ya, tunggu sedikit ya. Saya coba. Mana suaranya Fajar? Kacau lah. Shalom. Oke, Master. Oke, Master. Saja. Teman-teman, nanti habis ini kita terus maba. Aku yang kasih kamera ke sini kira. Semangat Umbu, jangan tidur.
Tigar. Fajar. Fajar mana Fajar? Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf, tetap tenang ya. Kalau enggak kakak kasih keluar Zoom kalian. Kita tunggu Bapak Yunus terkeluar sepertinya dari Zoom. Maaf Bapak Yunus, ada masalah jaringan. Kakak ada share materinya, ya sambil tunggu-tunggu Bapak join lagi, bisa baca materinya. Kakak ada share di ini, chat PDF-nya. Terima kasih Kak. Sip. Sudah bisa lihat materinya? Sudah di-download? Sudah, Pak. Oke. Belum ada, Kak.
Di mana, Pak? Di chat, coba lihat di chat. Belum masuk ada. Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Belum ada, Kak. Belum ada, Kak. Belum ada. Belum masuk. Kakak kirim ke WA saja, Kak. Oke, sambil nunggu gimana ini tugas-tugasnya kalian, video dan lain sebagainya, ada yang mau ditanya? Ada yang sudah buat? Hari ini, Kak. Hari ini. Kenapa? Hari ini baru buat. Oh, hari ini baru buat. Yang sudah sering pakai TikTok gampang berarti. Kak. Saya mau nanya, Kak. Ya. Itu buat videonya pakai baju apa, Kak? Baju bebas, Kak? Iya, Atau nggak usah pakai baju resmi seperti ini, baju bebas bisa. Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Mana kita tahu? Tidak tahu TikTok. Oh iya, minta tolong ini kakak pembina yang kalian. Iya, siap. Yang Kak. jadi pemimpin, minta tolong. Maaf, Kak, mau tanya. Kenapa, Grace? Soal buat TikTok itu pakai teks. Kenapa? Saat buat TikTok nanti untuk perkenalan itu, untuk yel-yel kelompok itu pakai teks atau hanya suara aja? Oh, suara aja. Kalau mau pakai Suara. teks terserah kalian. Itu bonus dari kalian. Wah. Berarti udah biasa pakai TikTok ya? Cocok. Untuk TikTok nanti pakai yel kalian. Suara pribadi. Ya. Oh ya, kakak kasih tahu lagi apa? Itu bukan yel-yel kalian sendiri-sendiri lagi, tetapi yel-yel kelompoknya kalian yang kalian bawakan.
Gitu. Jadi sama pemimpinnya, sama pemimpin gugusnya, kalian bikin yel-yel nih sama-sama. Nah, terus kalian bawakan. Jadi nanti ada yang yel-yelnya sama. Nggak apa-apa karena itu yel-yel kelompok. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Aduh, Bapak Yunus ada masalah jaringan. Jadi, Tunggu ya sambil tunggu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya. Siap, Kak. Aduh, ribut sekali. Mute. Kak, izin tanya, Kak. Ya. Tadi bisa diulang lagi nggak perihal tentang TikTok itu bagaimana aturannya dan bagaimana gitu yang standarnya gitu biar jelas, Kak. Masih kurang jelas kami, Kak. Oh, oke. Jadi kalian sebelum hari orientasi ini selesai, jadi besok terakhir, silakan buat video. Ya kakak-kakak maunya di TikTok supaya nanti bisa diposting di Instagram, terus tag kampus, tag namanya kampus gitu. Jadi bikin video di TikTok, isi videonya itu apa? Kalian memperkenalkan diri kalian, nama lengkap, terus nama panggilannya kalian, asal kalian dari mana, asal gerejanya kalian di mana. Terus kalian mau ambil konsentrasi apa? Dan akhirnya tampilkan yel-yel kelompoknya kalian. Gitu. Udah? Ini Mariana atau Rutin? Oke. Mic-nya tolong dimatikan. Posisikan lagi. Oh iya, materi udah ada. Kasih jempol aja, nggak usah bicara semua. Kayaknya sudah dikirim ulang sama Jeffrey Studio. Oke. Hey. Siapa yang ikut ospek di luar Makassar? Ada nggak? Apakah ada? Nggak ada. Kalau di luar kampus ada? Ada Pak.
Dapat. Udah. Oke, oke. Mantap, mantap. Shalom Kak, saya mau tanya. Saya angkatan 2020 baru ikut ospek sekarang. Apakah saya harus juga bikin TikTok dan yel-yel? Atau bagaimana Kak? Terus saya tidak punya kelompok. Terima kasih. Oke. Ya, kan siapa namamu tadi, Dek? Martini Silva. Martini. Oke, Martini. Iya, karena Mardini peserta juga kan, jadi silakan buat. Tapi Kak, saya tidak punya kelompok. Oh iya, nanti dimasukin, nanti dibagi kelompok Mardini Silva. Oke, terima kasih udah kasih tahu ya. Pengawas. Jeffrey Studio ada beberapa yang keluar terus nggak bisa masuk, kenapa ya? Halo. Selamat siang, Kak. Yo, Freddy, ada apa? Mau bertanya tentang yang buat video itu apakah kita pakai pakaian putih hitam, Kak? Biasa juga bisa, Kak? Oh iya, tadi kakak sudah jelaskan toh, tidak perlu pakai pakaian putih hitam, jadi bisa pakaian bebas saja, tidak apa-apa. Oke. Kak, kalau itu aja
Selamat ya. Mohon maaf ini kesalahan teknis. Tidak terganggu ya. Jadi mau ya. Sebentar ya untuk saudara bisa dapat materinya. Materi sudah di bisa ya sudah biasa. Ini mereka sudah punya. Ini. Ya, ini terima kasih kembali. Kita jumpa. Materi kita kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa saudara, saya ucap selamat datang ya di kampus STJV Makassar. Kita rindu dengan tema ini, kita punya pemahaman bersama ya tentang kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat ya. Kita sudah molor sekitar 30 menit, tapi saya harap pelajaran ini akan membantu saudara ya. Ya, kita sedikit pendahuluan. Ya, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dirinya ya. Jadi saudara adalah gambar dan rupa Allah. Semua harus menjawab pertanyaan ini kalau ketemu dengan saya. Kenapa ada 7 lubang di kepalamu? Ya, kenapa ada 7 lubang? Ada mata 2, hidung 2 lubang, telinga 2 lubang, mulut 1 lubang. 7, kenapa ada 7? Nanti ketemu saya, saudara harus jawab. Oke. Ya, Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia dalam dunia ciptaan Allah sama dengan ciptaan lainnya ya. Jadi saudara, dunia ini bukan milik saudara sendiri ya, harus ingat. Dunia ini juga milik burung-burung di udara, milik mangga-mangga, pohon-pohon yang lain ya. Dan kita hidup dalam satu komunitas bersama yang harus kita saling menghargai. Ya. Dalam kebersamaan ini, ya, dalam lingkungan ciptaan Allah yang utuh ini, manusia diberi tanggung jawab untuk keberlanjutan. Ya, karena manusialah diciptakan segambar dan serupa Allah.
Ada kemampuan lebih yang Tuhan beri kepada manusia. Ya. Jadi untuk memahami kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat, kita melihat beberapa dasar teologi dulu ya. Jadi dasar teologi supaya kita punya gerak yang sama, kita harus punya pemahaman yang sama. Jadi kalau saudara punya pemahaman salah terhadap lingkungan, maka saudara akan bertindak salah terhadap lingkungan. Jadi pemahaman yang sama ini menjadi penting. Ya. Untuk pemahaman teologi, ada 3 hal yang perlu dipahami bersama. Yang pertama adalah bicara tentang penciptaan, yang kedua pelanggaran dan penebusan. Ya. Jadi saudara harus memahami bahwa Allah menciptakan kita dunia ini dengan satu kesimpulan akhir baik dan sungguh amat baik. Ya. Baik dan sungguh amat baik. Ini bicara tentang suatu relasi yang harmonis antara ciptaan yang lain. Ya. Pertanyaannya, dalam hal apa baik dan sungguh amat baik itu terjadi? Ya, ini kita bisa lihat konsepnya ya. Kita dalam hal relasi. Allah menciptakan manusia dan dunia ini, dan manusia diciptakan Allah dan menaruh manusia di dunia atau lingkungan ya. Ya, jadi ini satu relasi yang harmonis sehingga Allah melihat itu baik dan sungguh amat baik. Manusia ditempatkan di sini di dalam taman itu sebagai gambaran atau perpanjangan tangan Allah untuk mengusahakan dan memelihara alam dunia ini. Ya, ini satu kesatuan pemahaman ya. Jadi kalau saudara mengusahakan atau manusia mengusahakan tanpa dia memelihara alam, maka itu akan berdampak kepada kehancuran dari alam itu atau ciptaan itu ya. Tapi kalau manusia mengusahakan dan memelihara, maka akan terjadi keberlanjutan. Nah, ini konsep pertama tentang penciptaan yang saudara perlu pahami. Yang kedua, bicara tentang pelanggaran. Ya, dalam tatanan ciptaan yang harmonis itu, Allah sudah memberi perintah. Ya, ada kebebasan kepada manusia, tapi juga ada tanggung jawab. Manusia diberi kebebasan, ada perintah untuk makan semua buah pohon di taman, tetapi pohon yang di tengah-tengah taman tidak boleh makan. Saat ambil dan makan pasti mati. Ya. Tetapi iblis tahu itu ya. Iblis datang dan menggoda manusia sehingga yang terjadi manusia itu makan buah pohon itu ya. Ya, iblis menggoda pikiran, perasaan dan kehendak bahwa buah pohon itu baik, menarik hati, memberi pengertian. Akhirnya manusia terpengaruh dan mengambil dan memakannya itu. Saat itulah dosa itu masuk. Ya. Dan apa yang terjadi? Allah menghukum manusia. Didahului dengan pertanyaan. Ya, Adam di manakah yang tahu? Adam mempersalahkan Hawa. Hawa mempersalahkan ular. Pada akhirnya hukuman dijatuhkan. Bagi diri manusia, bagi ular sendiri, bagi tanah di mana manusia berada, dan bagi hubungan dengan Allah. Jadi hukuman itu juga menunjukkan adanya satu kesatuan. Manusia dengan Allah, manusia diusir dari persekutuan dengan Allah. Manusia takut bertemu dengan Allah. Manusia dengan dirinya, dia malu dengan dirinya sendiri karena telanjang. Manusia akhirnya mati. Manusia dengan sesama. Kuasa yang tadi diberikan kepada ciptaan yang lain, sekarang kuasa itu diberikan, dipakai, disalahgunakan untuk manusia itu sendiri. Menjadi berkuasa atas manusia.
dan manusia dengan lingkungan. Lingkungan menjadi terkutuk, tanah menjadi terkutuk, tumbuh onak dan duri. Ya, yang itu yang terjadi. Tetapi di dalam keadaan manusia yang berdosa itu, yang melanggar itu, Allah punya kasih yang nyata ya. Dan itu, ya ini relasi yang sudah rusak ya. Manusia tidak bisa bersekutu lagi dengan Allah. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya melakukan satu tindakan nyata. Kalau saudara baca dalam Kejadian 3:15 itu, Allah mengikat perjanjian bahwa dari keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular itu, iblis itu ya. Dan pada akhirnya Allah juga membuat pakaian, Kejadian 3:21. Dan ini menunjukkan kasih Allah kepada manusia yang berdosa tadi. Jadi Allah membuat pakaian berarti ada darah yang ditumpahkan. Untuk apa? Menutup ketelanjangan manusia karena dosa itu. Dan perjanjian ini dilanjutkan terus dalam sejarah manusia ya, mulai dari Set, terus ke Nuh, dari Nuh kepada Abraham, Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, Yakub kepada Yehuda, kepada Daud, dan akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Yusuf dan Maria, dan akhirnya Yesus datang. Ya, Yesus datang dengan tujuan apa? Untuk mati, menebus dosa manusia. Supaya apa? Hubungan yang tadi rusak ini ya, karena dosa nih. Ada pemisah tadi, itu bisa dihubungkan kembali, terhubung kembali ya. Jadi rusak yang utuh tadi, manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan, itu dipulihkan kembali oleh karya penebusan Kristus. Ya, jadi ada pendamaian yang utuh. Karena dosa punya dampak juga utuh. Maka karya penebusan Yesus berdampak secara utuh. Ada pertanyaan yang menarik di sini ya. Apa dampak penebusan atau pendamaian Kristus terhadap kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat? Atau apa hubungan penebusan Kristus dengan kesadaran saudara dan saya untuk menjadikan lingkungan ini baik dan kampus di mana kita ada ini menjadi kampus yang sehat? Ada hubungan tidak? Ya. Pasti ada hubungan. Karena apa? Tadi kita dipulihkan ya. Jadi Tuhan mau lingkungan yang tadi rusak itu kembali kepada penilaian awal, yakni baik dan sungguh amat baik. Nah, ini ada kampus. Ada kampus juga yang mencanangkan Uniku Green Campus, kampus hijau, kampus ramah lingkungan ya. Ya, ini mungkin dia bukan orang Kristen ya, tetapi ada kesadaran. Ya, kalau saudara sebagai seorang Kristen yang sudah didamaikan dengan Allah, maka saudara punya kesadaran harus berbeda. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ya, jadi penebusan dan pendamaian Kristus adalah suatu pemulihan kesadaran dan sikap bahwa manusia hidup berdamai dan selaras dengan Allah dan ciptaan Allah. Sehingga penilaian Allah terhadap ciptaan Allah awal itu dipulihkan kembali. Baik dan sungguh amat baik. Ya. Jadi ini ada pemulihan Shalom. Pemulihan kepada penilaian yang baik dan sangat baik itu dipulihkan. Setelah saudara menyadari bahwa saudara telah ditebus pada darah Yesus. Ya. Pertanyaan yang berikut. Apa wujud tindakan nyata sebagai kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat? Jadi itu pemahaman teologi ya. Kesadaran itu lahir dari suatu pemahaman konsep yang jelas. Adanya penciptaan, yang kedua adanya pelanggaran, dan yang ketiga adanya penebusan Kristus. Setelah saudara punya pemahaman itu, apa yang saudara wujud
dalam tindakan nyata sebagai kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat. Ya. Wujud kesadaran, ya. Di sini dinyatakan dalam sikap terhadap lingkungan hidup. Ya. Jadi ini lahir dari kesadaran tadi, ya. Sikap ini memberi dampak terhadap berlanjutnya kehidupan. Wujud sikap apa yang saudara bisa buat? Ya, yang pertama apa itu? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini yang sederhana saja. Ya, kita semua ini perlu bertobat, termasuk saya juga yang ngomong ini bertobat. Semua kalian ini bertobat semua. Angkat tangan. Kenapa? Karena kita ini tidak tertib. Buang sampahnya sembarang. Kumpul semua sampah jadi satu tempat. Nah, itu tidak benar itu. Ya. Kertas harus taruh di satu tempat. Plastik harus taruh di satu tempat. Yang organik taruh di tempat lain. Kita di kampus ini belum juga ini. Jadi ini baru bertobat ini. Ya. Ya. Saudara juga begitu ya. Harus dipilah sampahnya. Ya, ini kesadaran ini harus dibangun. Jadi kita saudara lihat itu sampah di Makassar ini dicampur semua. Campur ya karena dari rumahnya itu dicampur. Ya kita di kampus ini perlu ini saudara masih baru ini ya saudara harus bangun kesadaran sampai di gereja sampai di rumah kita bertobat semua. Ya. Yang kedua hemat energi. Ya, hemat energi. Kalau tidur, ya kasih mati lampu. Ada yang tidur terang benderang ya. Ya. Ya, ini kan mahasiswa ini beda-beda ya. Ada yang suka terang, ada yang suka gelap. Ya cari redup lagi ya, redup ya. Yang 5 watt lah bisa. Yang terlalu gelap juga. Tapi hemat energi ya. Kalau mandi secukupnya. Ya. Jadi hemat energi. Baik air, lampu, kita harus hemat. Mengapa? Ya, karena energi ini terbatas. Ya. Ada juga di sini mendaur ulang sampah. Ya ini botol-botol banyak ya. Orang pakai tanam-tanam itu. Ya kita belum. Ya ada juga kita coba ya. Ya kalau semua maba ini satu orang 10 botol dan tanam itu sayur begitu kan bagus. 10 kali 100 berarti 1000. Ya. Gitu ya. Ya, kita bisa tanam bisa penuh ini kampus dengan sayur-sayur yang di botol ini. Ya, bisa dimanfaatkan, ya. Ini ada kertas-kertas ini plastik yang didaur ulang dibuat tas, ya. Ya, bisa dapat uang. Ya, mengembangkan energi yang ramah terhadap lingkungan, biogas. Ya, siapa yang tahu biogas? Lukas Soleman, apa itu biogas? Tahu tidak? Sebentar. Apa itu? Biogas. Siapa yang mau komentar? Melisa, Hendreka. Biogas tahu tidak? Tahu biogas? Biogas adalah gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik, Pak. Ya, bagus. Apa itu? Salah satu contoh ini. Ya, orang lagi beol itu. Biogas itu bisa dari safety tank itu ya. Ya, jadi kalau aspra-aspri punya kotoran itu dikumpul seperti begini, saudara masak itu tidak perlu lagi beli gas. Ya. Itu semua di kampus ini dikumpul dia punya kotoran itu bisa jadi gas, ya. Bisa pakai masak, bisa pakai lampu, bisa. Nah, ini bisa dikembangkan di rumah-rumah ya. Bisa. Nah, itu dimanfaatkan untuk lampu, untuk kompor,
Ya, sampahnya keluar bisa taruh di sayur. Setelah itu dimakan oleh hewan, pupuknya dimasukkan kembali. Ya, jadi dia berkelanjutan begitu. Ya. Ya. Ada yang baru lihat gambar ini, Kak? Ya. Jadi kampus ini kita tidak kembangkan. Ya, mungkin di tempat lain. Ada energi sinar matahari, ya, dikembangkan oleh pemerintah, ya. Energi biomasa, ya, ini dari berikat arang, ya. Nah, ini yang dikembangkan, ya, energi. Ada energi angin, ya. Karena energi fosil ini sudah akan habis. Jadi pemerintah mulai menciptakan energi baru terbarukan, energi angin, energi ombak, ya, untuk menjalankan turbin dan akhirnya bisa ada listrik, ya. Ya, ini yang bisa ya, bagaimana sikap kita terhadap kampus sehat? Apa yang ada di kampus? Ya, mahasiswa. Bagaimana supaya mahasiswa sehat? Dosen, tenaga administrasi, sarana prasarana, lingkungan hidup di mana kita ada. Ada aturan-aturan yang kita perlu taati supaya kita menjadi sehat. Ya, ada awasan, ya. Awasannya di Yesaya 24 ayat 5 sampai 6. Saudara bisa buka Alkitab. Di situ dikatakan bahwa bumi menjadi cemar oleh karena manusia sendiri, ulah manusia. Melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, ya. Artinya kalau ada di kampus ada aturan, saudara langgar, berarti kampus menjadi tidak sehat, ya, karena kita buang sampah tidak pada tempatnya. Ya, kita tidak hemat energi, air dikasih jalan tidak dimatikan, bisa saja terjadi, ya. Ya, ini awasan bukan untuk saudara saja, tapi untuk seluruh manusia, ya. Ya, bumi cemar karena penduduknya. Ini Alkitab sudah omong, ya, 700 tahun yang lalu. Jadi ini sekitar 2.700 tahun yang lalu. Alkitab sudah omong bahwa bumi cemar oleh karena penduduk. Ya, melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian aman. Ya, ini yang menyebabkan bumi menjadi panas juga, ya. Karena itu karbon dioksida, gas karbon dioksida itu, ya, pabrik-pabrik tanpa menjaga keberlanjutan lingkungan. Oke? Ya, kita di kampus bagaimana? Ya, ini kita ada. Nah, ini saudara juga, ya, sudah di PCR semua, ya. Rapid, jadi ya 2-3 orang masih bisa berdekatan. Tetapi ya sekarang kita mulai dengan normal baru, ya, gaya pola hidup. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, ini yang kita menjauhi kerumunan, ya. Nah, ini kita harus bangun budaya ini. Jadi berbicara mengenai kampus sehat, ini kita bicara tentang sehat secara holistik, ya. Sehat secara utuh. Sehat apanya ini? Apa itu? Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat rohaninya. Ya. Jadi sehat badannya. Nah, ini Pak Pendeta Leo setiap pagi olahraga. Bagus. Itu sehat badan. Sehat pikiran. Artinya Alkitab bilang berpikir yang positif. Ya. Berpikir yang sehat, yang memuliakan Allah. Ya, sehat secara rohani. Ya, jadi ini saya bilang berhubungan dengan Allah. Membaca firman, doa, ibadah, ya, renungan. Ini bicara tentang sehat secara rohani dengan Allah. Hubungan dengan sesama, ya. Kalian datang dari berbagai-bagai tempat dengan berbagai budaya, ya. Jadi harus saling menghargai. Tidak boleh saling merendahkan. Tidak boleh mengejek teman, membuli atau mengkata-kata yang tidak benar. Harus mengangkat dia, memberi motivasi. Nah, itu berarti sehat secara sosial dengan sesama, ya. Yang berikut, hubungan dengan dirimu sendiri.
saudara harus sehat dengan dirimu sendiri. Ya. Ada 7 diri, ya. Saudara bisa tulis. Saya tidak taruh di catatan itu. Pertama, kenal diri. Yang kedua, bersyukur diri. Ketiga, terima diri. Keempat, kembangkan diri. Kelima, aktualisasi diri. Ya. Terlibat dalam pelayanan, ya, aktualisasi diri. Yang keenam, evaluasi diri. Yang ketujuh, berhasil diri. Ya, jadi ada 7 diri. Pertama apa? Kenal diri, terima diri, bersyukur diri, kembangkan diri, ya, aktualisasi diri, evaluasi diri, dan berhasil diri. Ya, jangan datang di sini sudah rambut keriting, dia tidak mau rambut keriting lagi, dia kasih rambut air terus. Yang datang dengan rambut air, dia kasih rambut keriting. Ya. Ya. Akhirnya berarti dia tidak bersyukur dengan dirinya. Nah, ini hati-hati ya. Padahal uang untuk kasih lurus rambut, kasih keriting rambut itu bisa beli 1 buku. Nah, yang baik. Jadi harus belajar untuk apa? Bersyukur diri, menerima diri. Apa adanya ya. Dan yang terakhir berhubungan dengan lingkungan. Jadi sehat ini ya, sehat yang holistik dengan Allah, sesama, diri, dan lingkungan. Nah, ini yang kita mau bangun di kampus ini. Ya. Jadi saudara ada di kampus ini, ada sampah, ambil. Jangan lewat saja. Itu ada petugas, tidak begitu. Harus ada kesadaran diri. Ya, ada sampah, ada rumput-rumput yang liar, dicabut, ditaruh di pohon supaya pupuk. Gitu ya. Ya, jadi ada tanaman-tanaman juga yang ditanam di kampus. Air siram, aspri. Jangan ada yang siram dia tertawa lagi. Nah, itu tidak benar itu. Harus juga ambil di situ. Karena tanaman-tanaman itu dia memberi sesuatu untuk saudara. Apa itu? Dia memberi oksigen. Ya, bagi saudara ya, dan kita bersyukur. Ya. Ya, saya pikir itu sebagai akhir daripada materi ini, bahwa kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat adalah kesadaran yang lahir dari pemahaman bahwa manusia adalah ciptaan Allah segambar serupa Allah, ditempatkan dunia untuk mengusahakan dan memelihara dunia ini bagi keberlanjutan kehidupan. Ya, harus ada pemahaman yang sama ya tentang dirimu dan tugas. Sebagai orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Yesus, adalah panggilan untuk hidup berdamai dengan lingkungan sebagai wujud kehidupan baru di dalam Kristus. Jadi saudara sudah ada manusia baru, maka syaratnya saudara harus hidup dalam satu kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat. Jangan saudara yang bikin rusak. Itu bisa menunjukkan bahwa dia belum hidup baru. Ya, hidup untuk memuliakan Allah dengan menghadirkan shalom, tanda-tanda kerajaan Allah. Dalam kehidupan bersama, dalam dunia milik Allah, dalam gaya hidup yang sehat. Secara utuh dalam hubungan sesama diri dan lingkungan. Ya, selamat menjalani kehidupan sehat dengan kehendak Allah, hidup berdamai dengan lingkungan. Oke? Ya, jadi itu saja yang dapat saya bagikan untuk saudara-saudara saat ini. Ya, waktu kita diberikan ini sampai lewat ya. Ya, sudah selesai. Kita selesai ya. Ya, sudah lewat sekali banyak. Saya tidak disampaikan. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Minta maaf tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi saya harap saudara punya pemahaman dan tindakan yang bersama ya. Tuhan memberkati. Materi akan dibagikan untuk saudara. Sebentar kita akan ikuti ibadah ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara Pinggir Komba, Mona Lisa Smirna, Melisa Yanti, Tuhan memberkati ya. Saya serahkan kembali kepada panitia untuk melanjutkan. Terima kasih Bapak Yunus, Tuhan memberkati yang sudah sampaikan
materi kedua tentang kesadaran lingkungan dan juga kampus sehat. Nah, banyak hal-hal baru di dalam. Baik, kita akan masuk ke kegiatan terakhir pada hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Jadi catat apa yang jadi berkat untuk kalian. Kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Christopher Lutfi, PhD. Sebelumnya kita akan masuk ke ibadah. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk pimpin ibadah. Lantai 5. Asal mereka kalau 2, jadi 2 lantai. Iya, bagaimana? Apos? Halo Eri. Ambil makan. Halo, Shalom. Jadi kita mulai. Bagaimana? Sebenarnya menunggu ini ada yang pimpin ibadah, Bapak. Oke. Oh, ibadah. Tunggu dari Jakri Studio. Cek. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Kita bersyukur boleh tuntun dan sertai setiap kegiatan ospek kita dari tadi subuh hingga siang hari ini. Untuk itu kita akan memulaikan ibadah kita dan kita mengangkat sebuah pujian karya terbesar. Jangan.
yang terindah. Yang selamatkanku. Bapak Pendeta Christopher dipersilakan. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa ya. Bapa, di dalam waktu ini kami mau dengar dari suara-Mu dan kami mau diubah supaya kami menjadi lebih mirip dengan Yesus. Kami berterima kasih untuk semua aktivitas kegiatan yang sudah kami buat hari ini, dan Bapa, kami minta Engkau memberkati waktu ini dengan sangat luar biasa. Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan kami minta supaya kehendak-Mu jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang saudara-saudara. Bisa dengar suara saya ya? Nah. Selamat siang, Bapak. Oke, mantap. Kalau belum kenal saya, nama saya ya Christopher, biasanya dipanggil Chris. Dan kalau tinggal di kampus, kalau sudah di kampus pasti sudah lihat saya. Kalau untuk yang belum tiba di kampus ya, nanti waktu pindah ke Makassar, kalian akan ketemu sama saya dan istri dan 3 anak, dan ya agak jelas bahwa ada bule di kampus ini. Kami berasal dari Australia dan sudah melayani di Jaffrey berapa ya? 4 tahun di Jaffrey.
Saya sangat senang bahwa kalian semua sudah pilih untuk kuliah di STT Jaffrey, dan harapan saya, doa saya adalah waktu kalian di sini di Jaffrey, kalian akan belajar banyak, berubah banyak. Kalian akan lebih mengerti kebenaran emas yang ada di dalam firman Tuhan. Kalian akan lebih dekat, lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Dia akan lebih intim. Hatimu akan diubah supaya lebih mirip dengan hati Tuhan. Matamu akan diubah supaya kita lebih melihat dengan mata Dia. Kita dilengkapi supaya lebih siap untuk melayani dengan cara benar. Kalian akan bersekutu dengan yang lain, dan siapa tahu pasti ada beberapa kalian, mungkin banyak, siapa tahu yang juga akan ketemu suami atau istrimu di kampus ini juga. Jadi harapan saya adalah masa kuliahmu di Jaffrey itu sangat diberkati Allah. Di dalam waktu ini, tidak terlalu lama, teks yang diberikan kepada saya adalah 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9. Kalau silakan buka 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9, dan kita akan langsung baca dan lihat apa yang ada di dalam bagian ini, di dalam firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9. Saya baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ada berapa banyak kalimat di dalam teks itu? Hitung. Ada berapa banyak kalimat? Mungkin ada yang bisa tulis di chat. Ada berapa banyak kalimat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-9? Atau tunjukkan dengan jari, ada berapa banyak? Ini tidak susah. Aduh, ada yang jawab. Itu Pak Randi. Yang lain sudah ngantuk. Bangun dong. Ada 7. Bukan 30, ada 7 kalimat di dalam
ayat 3 sampai 9, 1 Petrus pasal 1. Tetapi sebenarnya itu di dalam bahasa Indonesia ya, tapi sebenarnya di dalam bahasa asli yaitu bahasa Yunani sebenarnya hanya ada 2 kalimat. Yaitu ayat 3 sampai 5 dan ayat 6 sampai 9. Hanya ada 2 kalimat di dalam bahasa asli. Ini penting karena itu menunjukkan struktur atau pikiran penulis asli Petrus, Rasul Petrus. Ada 2, dengan kata lain, ada 2 poin besar Petrus di dalam teks ini. Poin pertama dapat dilihat dalam ayat 3 sampai 5. Poin kedua dapat dilihat dalam ayat 6 sampai 9. Nah, sebenarnya ada banyak poin di dalam 2 poin besar itu. Tapi karena tidak ada banyak waktu hari ini, yang saya mau buat adalah berbagi 2 kebenaran berdasarkan teks ini sesuai dengan 2 kalimat, 2 bagian yang ada di dalam bahasa asli. Jadi sekali lagi ada 2 poin besar dalam teks ini. Yang pertama dari ayat 3 sampai 5 dan kedua dari ayat 6 sampai 9. Lebih jelas di dalam bahasa asli. Nanti waktu kalian belajar bahasa Yunani, hal ini bisa dicek, diperiksa. Jadi saya mau berbagi dengan cepat, tidak terlalu lama, 2 kebenaran berdasarkan teks ini. Yang pertama adalah oleh karena kita diselamatkan, kita punya pengharapan yang yakin. Saya mau ulang, ini berdasarkan ayat 3 sampai 5. Oleh karena kita diselamatkan, kita punya pengharapan yang yakin. Petrus menulis bahwa kita sudah diselamatkan. Ayat 3 sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah mengalami kelahiran kembali. Terpujilah Allah, bukan terpujilah kita. Nah, kenapa terpujilah Allah? Karena kita tidak terlibat sama sekali dalam proses kelahiran kembali. Itu adalah tindakan Allah saja. Untuk mengerti poin ini, mungkin ada teks lain yang kita bisa lihat yang akan lebih menjelaskan poin ini. Di dalam Efesus pasal 2, ayat 1, ini yang kita baca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebelum kita diselamatkan, secara spiritual, kita adalah orang mati. Tidak hidup. Tidak ada hidup sama sekali. Kita mati. Tapi ada mujizat yang terjadi. Efesus pasal 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kata sama dengan apa yang ada di dalam 1 Petrus pasal 1. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang melimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dengan kata lain, kita dulu sebelum percaya, sebelum diselamatkan, sebelum mengalami kelahiran kembali, kita mati. Dan Allah bilang hidup. Dan kita hidup. Kita tidak membantu, kita tidak menolong Allah dalam proses itu. Seorang mati tidak berbuat apa saja. Seorang mati tidak bisa berbuat apa saja. Waktu Lazarus disuruh oleh Yesus bangkit, itu adalah pekerjaan Yesus saja. Hanya oleh karena Yesus, Lazarus bangkit sama dengan kita. Hanya ada satu alasan mengapa kita mengalami kelahiran baru, yaitu Allah bilang hidup.
Luar biasa. Makanya terpujilah Allah. Ya. Ayat 3 ini, 1 Petrus ayat 3. Hanya ada satu alasan mengapa saudara diselamatkan. Hanya satu alasan. Allah pilih untuk menyelamatkan saudara. Terpujilah dia. Kalau dia tidak kasih hidup kepada saudara, kamu tetap mati. Nah, kenapa dia pilih untuk menyelamatkan kita? Melahirkan kembali kita. Kenapa? Yang kita lihat dalam ayat 3, karena rahmatnya yang besar. Karena rahmatnya yang besar. Ini penting sekali. Apakah Allah menyelamatkan kita oleh karena kita layak? Oleh karena kita luar biasa, oleh karena kita adalah ciptaan yang sangat penting. Tidak. Sangat tidak. Kita tidak layak. Yang adil, yang seharusnya jadi adalah kita dihukum. Allah pilih untuk menyelamatkan kita oleh karena rahmat, oleh karena anugerah saja. Luar biasa, kita mati. Kita tidak membantu Allah menyelamatkan kita. Kita tidak layak, sebenarnya kita adalah musuh Allah sebelum diselamatkan. Tapi oleh karena rahmat, oleh karena kasih, dia bilang hidup dan kita hidup selama-lamanya. Luar biasa. Dan bukan hanya itu. Oleh karena kita diselamatkan, ini masih poin pertama, oleh karena kita diselamatkan, kita punya pengharapan yang yakin. Salah satu penekanan besar di dalam surat 1 Petrus adalah pengharapan. Kita lihat itu sebenarnya di dalam teks ini. Oleh karena kita diselamatkan, kita punya pengharapan yang besar sekali. Nah, apa pengharapan kita? Ada banyak yang bisa dibilang berkaitan dengan topik pengharapan, tapi yang di dalam teks, ini yang kita lihat. Ayat 3, akhir ayat 3, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk apa? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Masa depan, kita yang percaya, kita yang sudah diselamatkan oleh Allah, sudah diberikan hidup oleh Allah, kita akan masuk surga. Ini fakta. Ini fakta saja, ini kebenaran. Dan waktu kita masuk surga, kita akan menerima harta. Nah, kita tidak tahu dengan jelas itu seperti apa. Bagian ini itu seperti apa. Tapi yang kita tahu adalah ada bagian, ada harta. Dan itu dijaga oleh Allah. Makanya tidak dapat binasa, cemar atau layu karena dia kuat. Dia menjaga bagian kita. Dan nanti kita semua akan ke sana dan menerima bagian kita. Tapi sebelumnya, kita di dunia ini, beberapa tahun, beberapa waktu kita di dunia ini, dan setelah itu langsung ke surga. Tapi, bukan hanya itu. Sambil kita di dunia ini, Allah dia tidak hanya menyelamatkan kita pada masa lalu, dan dia tidak hanya menjaga bagian kita pada masa depan, dia juga memelihara kita sekarang. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara sekarang dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dengan kata lain, dia Allah yang berdaulat, dia bekerja untuk memastikan
kita akan ke surga. Ini akan jadi. Kita akan tetap pegang Allah. Oleh karena Dia tetap pegang kita. Dia memelihara kita. Dan Dia kuat. Dia sangat kuat. Makanya pengharapan kita yakin. Pengharapan Kristen bukan seperti pengharapan duniawi, di mana saya berharap bahwa nanti saya tidak ada hujan supaya saya bisa olahraga. Tidak. Pengharapan Kristen adalah pengharapan yakin. Karena itu adalah tanggung jawab Allah. Tanggung jawab Allah itu yakin. Itu Allah yang menyimpan bagian kita di surga, memelihara kita sekarang, dan yang sudah menyelamatkan kita masa lalu. Itu adalah janji. Kalau Tuhan menjanjikan sesuatu, itu akan jadi. Jadi, semoga kita semua mengerti poin Petrus di dalam teks ini. Ini bagian pertama, masih bagian pertama, ayat 3-5. Kita sudah diselamatkan. Allah menyelamatkan kita. Kita akan ke surga. Ini yakin. Kita akan diberikan bagian di sana. Allah menjaga bagian kita di sana. Dan sebelumnya, kita harus tinggal di dunia ini beberapa waktu. Dan Allah yang menyelamatkan kita dan menjaga bagian kita di surga, Dia tetap memelihara kita sekarang. Nah, saya tidak tahu tentang saudara, tapi kalau waktu saya merenungkan teks ini, saya ada dua respons yang langsung muncul dalam saya. Yang pertama adalah saya penuh dengan sukacita. Karena ini luar biasa. Dan bukan hanya sukacita, saya juga mau memuji Tuhan. Dia luar biasa. Dan itu sangat cocok sebenarnya. Ayat 3, terpujilah Allah. Itu hati Petrus juga waktu dia merenungkan kebenaran ini. Dan ayat 6, dia juga penuh dengan sukacita. Bergembiralah akan hal itu. Respons yang cocok terhadap kebenaran-kebenaran ini adalah kita memuji Tuhan. Dan kita bergembira, kita bersukacita. Tapi saya juga ada respons lain kalau saya, yaitu kalau saya tahu saya sudah diselamatkan, masa depan saya itu yakin Allah memelihara saya sekarang. Saya hanya di dunia ini beberapa waktu. Respons saya adalah saya mau hidup dengan full untuk Allah dalam hidup ini. Saya tidak mau buang hidup saya. Saya tidak mau buang waktu ini. Saya mau hidup untuk Dia, menyerahkan diri secara full kepada Allah. Inilah aku. Utuslah aku. Pakailah aku. Saya mau dipakai. Nah, saya tidak tahu respons saudara. Tapi ini memang kebenaran luar biasa. Sekali lagi, dari ayat 3-5, oleh karena kita diselamatkan, kita punya pengharapan yang yakin. Itu poin pertama. Dan poin kedua, dengan cepat, saya tahu waktunya sudah mau habis. Poin kedua, oleh karena kesusahan dapat memurnikan iman kita, kita harus bersukacita. Saya mau ulang, oleh karena kesusahan dapat memurnikan iman kita, kita harus bersukacita. Nah, mungkin baik kalau kita mengerti sedikit mengenai konteks para penerima surat Petrus, para penerima asli maksudnya. Mereka adalah orang yang menderita terus.
Lebih dari semua surat lain, semua tulisan lain di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Petrus ada fokus pada penderitaan. Karena para penerima asli, mereka menderita terus oleh karena mereka percaya. Makanya Petrus juga menekankan pengharapan. Poin Petrus terhadap mereka, orang asli, adalah kesusahanmu termasuk pencobaan. Itu dapat menyebabkan iman yang lebih murni, iman yang lebih kuat. Mungkin saudara sudah menghadapi sesuatu yang susah dan pada waktu itu saudara langsung berdoa. Karena kalau ada hal susah, biasanya kita lebih sadar ya bahwa saya lemah, saya tidak cukup, saya tidak mampu untuk menghadapi hal ini sendiri. Waktu ada kesusahan atau kesulitan, kelemahan kita itu lebih jelas sebenarnya. Kita menjadi lebih sadar mengenai kelemahan kita. Waktu kita menghadapi hal susah, biasanya kita mengandalkan Tuhan. Karena kita lebih sadar bahwa kita perlu Dia. Nah, sebenarnya kita perlu Tuhan setiap menit, setiap detik, setiap waktu. Sangat ya, ini kebenaran. Tapi seringkali kita kurang sadar mengenai kebenaran itu. Kita mengabaikan Tuhan, kita tidak melihat keperluan untuk mengandalkan Tuhan. Tetapi waktu ada kesusahan atau pencobaan atau kesulitan, kita lebih sadar bahwa sebenarnya saya lemah. Saya harus mengandalkan Dia. Saya perlu pertolongan dari Dia. Nah, kita tidak selalu respon seperti itu, ya. Kadang-kadang waktu kita menghadapi kesusahan atau kesulitan, mungkin kita respon dengan cara yang buruk, ya. Mungkin kita komplain atau kita khawatir atau mengasihani diri sendiri dan lain-lain. Tapi itu bukan respons yang cocok, pasti. Yang cocok adalah kesusahan menunjukkan dengan jelas kepada kita, saya kurang mampu, saya lemah, saya perlu Dia. Dia kuat, Dia mampu, Dia sanggup. Saya harus mengandalkan Dia. Nah, oleh karena itu, Petrus tulis bahwa kesusahan, jangan langsung melihat kesusahan sebagai hal buruk. Karena sebenarnya itu juga kesempatan untuk memurnikan iman kita. Sekali lagi, ayat 6 ini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dengan kata lain, jangan langsung melihat hal buruk sebagai hal buruk. Lihatlah hal buruk sebagai kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. Dan waktu kita mengandalkan Tuhan, ini yang luar biasa ya. Waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita bilang kepada Dia, Bapa, saya tidak siap, saya tidak cukup, saya tidak mampu, tapi Engkau kuat, ototmu besar, Engkau bisa, saya percaya Engkau bisa. Waktu kita mengandalkan Tuhan, yang luar biasa adalah
Dia menjawab doa kita. Dia menunjukkan diri, kekuatannya kepada kita. Kita melihat dengan jelas, dia memang kuat. Dia sanggup, dia mampu. Dan iman kita bertumbuh. Ngerti poin Petrus di sini ya? Waktu ada kesusahan dan kita dipaksa untuk mengandalkan Tuhan. Ini kesempatan luar biasa karena kita bisa lihat dengan jauh lebih jelas. Saya lemah tapi dia kuat. Saya mengandalkan dia. Dia menjawab, dia menolong, dia lebih dari cukup. Dia selalu menjawab, dia selalu menolong waktu kita minta kepada dia. Nah, pasti kalau kita sudah mulai bicara mengenai topik doa, pasti Allah kadang-kadang menjawab doa dengan cara yang berbeda dari ekspektasi kita. Pasti. Tapi kebenaran bahwa Allah selalu menjawab doa anak-anaknya tetap ada. Jelas sekali. Salah satu kebenaran yang paling jelas di dalam firman Tuhan. Oleh karena kesusahan dapat memurnikan iman kita, tidak selalu jadi, karena kadang-kadang kita komplain saja atau bla bla bla. Tapi oleh karena kesusahan dapat memurnikan iman kita waktu kita mengandalkan Tuhan. Kita harus bersuka cita. Itu poin kedua Petrus di sini. Jadi dari ayat 3 sampai 9 ini, 2 poin besar ya. Oleh karena kita diselamatkan, kita punya pengharapan yang yakin. Dan yang kedua, oleh karena kesusahan dapat memurnikan iman kita, kita harus bersuka cita. Berkaitan dengan topik kedua yang tadi, saya tidak tahu kesusahan apa yang dihadapi saudara sekarang. Mungkin ada saudara yang berjuang dengan sebuah dosa, ya, pencobaan yang sepertinya besar sekali. Dan saudara sudah mungkin berjuang dengan dosa ini selama banyak waktu, mungkin bertahun-tahun. Dan saudara sangat mau menghadapi cobaan ini dengan baik, tapi tetap jatuh lagi dan lagi dan lagi. Dan hari ini, mungkin melalui teks ini, Allah mau bilang kepada saudara, andalkan aku. Inilah kesempatan untuk melihat saya sanggup, saya mampu untuk membantu saudara menghadapi pencobaan ini. Aku siap menolong, aku kuat. Atau, itu kalau pencobaan ya, mungkin ada saudara yang menghadapi sebuah kesusahan lain yang sepertinya besar sekali. Mungkin saudara tidak melihat jalan ke depan dan saudara rasa, aduh, saya tidak tahu apa yang saya harus buat, saya bingung, ini sulit, dan lain-lain. Tapi Allah lihat, dan mungkin melalui teks ini, hari ini, sekarang, dia ingin bilang kepada saudara, inilah kesempatan untuk mengandalkan aku. Aku siap menolong. Aku kuat. Masalahmu mungkin besar untuk kamu, tapi untuk aku kecil sekali. Kesusahan, kesulitan, pencobaan kita adalah kesempatan untuk mengandalkan Tuhan, dan oleh karena itu iman kita dapat dimurnikan. Tema besar kita minggu ini adalah hamba yang beriman. Dan teks yang kita baru pelajari sangat dapat dikaitkan dengan tema itu. Kita adalah hamba yang beriman. Kita
beriman. Karena kita sudah diselamatkan. Allah sudah menyelamatkan kita melalui Yesus. Kita sudah beriman dalam Yesus. Percaya kepada Yesus. Kita sudah mengalami kelahiran baru. Sudah diampuni. Sudah dibenarkan. Sudah diselamatkan. Dan oleh karena itu kita punya pengharapan yang yakin. Kita adalah hamba-hamba yang beriman. Dan kita adalah hamba yang dapat beriman waktu menghadapi kesusahan. Karena Allah kita mampu, sanggup, dapat menolong kita. Dan Dia ingin memurnikan iman kita melalui kesusahan. Nah, ada banyak lagi yang dapat dibilang, tapi kayaknya waktu ini sudah habis. Jadi kita selesai. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan kami sangat berterima kasih oleh karena Engkau sudah menyelamatkan kami melalui Yesus. Sebelum dunia ini dijadikan, Engkau pilih untuk menyelamatkan kami. Dulu kami mati secara spiritual, tapi Engkau sudah berencana, sudah mengutus Yesus, sudah menyelamatkan kami, sudah pilih untuk memberikan hidup kekal kepada kami yang percaya. Bapa, untuk kebenaran itu kami berterima kasih. Engkau sudah menyelamatkan kami. Ini luar biasa, Bapa. Terima kasih untuk pengampunan, kebenaran, identitas baru, dan pengharapan yang yakin. Dan Bapa, kami juga berterima kasih karena setiap kesusahan yang kami alami, setiap pencobaan yang kami alami dalam hidup ini, tidak ada yang besar untuk Engkau. Engkau memelihara kami terus, dan Engkau siap untuk menolong kami. Bapa, kami minta maaf. Kami mengaku bahwa kadang-kadang kami pelan sekali datang kepada Engkau dan minta tolong dari Engkau. Tapi Bapa, Engkau tahu, Engkau lihat semua kesusahan dan pencobaan yang kami semua hadapi, perjuangan kami, dan Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami berterima kasih karena tangan-Mu kuat dan tangan-Mu baik. Bapa, sekali lagi untuk waktu ini dan teks itu kami bersyukur dan berterima kasih. Dan untuk kegiatan berikut, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Pak Randi, silakan. Terima kasih Pak Kris yang sudah sampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Ya, kegiatan kita sudah berakhir. Jadi Pak Kris bisa keluar jika ingin keluar. Sebelumnya ada yang ingin Kakak sampaikan kepada kalian semua. Bisa dengar suara Kakak? Bisa, Kak. Oke. Belum lapar kan? Atau sudah lapar? Oke. Kita cepat aja ya. Yang pertama, Kakak mau minta maaf selaku panitia karena banyak kendala tadi waktu kita jalani ospek. Ini juga hal yang baru, kita ospek online tahun ini. Jadi sangat-sangat minta maaf sama kalian. Terus yang kedua, Kakak juga mau minta maaf dan mohon kalian tetap perhatikan ya.
untuk jaga ketenangan dan juga untuk tetap serius dan sopan waktu jalani ospek online ini. Jadi kakak harap besok jangan lagi ada yang bersuara-suara, meskipun ini kayak masih waktu menunggu, janganlah sapa-sapa temannya ya. Jadi itu bikin keributan, kakak minta tolong dengan hormat, kakak mengasihi kalian, minta tolong kalian jangan ribut-ribut. Nanti kalau waktu istirahat baru bisa sapa-sapa temannya. Tapi kalau sedang Zoom, tolong jangan ya, kakak minta dengan hormat. Kakak mengasihi kalian. Ya itu saja. Oke. Kayaknya cukup dan sudah pada lapar, siap-siap mau makan. Kita tutup kegiatan hari ini, sampai ketemu besok lagi, dan kita semua berdoa supaya kegiatan besok lebih baik lagi dan tidak ada kendala lagi. Oke. Kakak tutup dalam doa ya. Ya. Oke. Tuhan yang baik, terima kasih karena sudah kegiatan hari ini sudah jalan dan ya sebagaimana adanya, ada kendala tadi tapi kami bersyukur, sisanya juga tetap berjalan dengan baik. Kami tetap bersyukur, saya bersyukur. Tuhan tolong anak-anak-Mu sebagai peserta, Tuhan kiranya menolong dan menguatkan mereka, dan kiranya melalui kegiatan ini mereka diperlengkapi dan didorong lagi. Terlebih melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kiranya mereka didorong dan dikuatkan ya Tuhan. Semakin siap untuk jadi mahasiswa di STP Jeffrey dan dibentuk sebagai pelayan. Tuhan, sudah pada lapar, saya juga lapar, dan kami mau makan. Tuhan kiranya memberkati, jaga sertai kami, tolong dalam setiap tugas tanggung jawab anak-anak-Mu, secara khusus para peserta yang masih harus buat video, Tuhan tolong mereka. Ya, ini doa kami bersyukur dan berdoa untuk kegiatan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Selamat